Halo sahabatku. Selamat datang kembali di channel Cerita Momo. Tempatnya kisah-kisah drama kehidupan yang paling seru dan penuh pelajaran. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Sahabatku, coba bayangkan bagaimana hancurnya hati seorang istri ketika tahu tanah warisan almarhumah ibunya diam-diam dijual oleh suaminya sendiri. Dan yang bikin dada sesak, ternyata uang hasil penjualan itu dipakai untuk modal nikah lagi dengan wanita lain secara mewah. Jahat banget kan? Itulah yang dialami oleh Feni dalam kisah kita kali ini. Tapi, jangan sedih dulu. Karena Feni punya cara pembalasan yang sangat cerdas, berkelas, dan menyentuh hati di akhir cerita nanti. Nah, sebelum kita masuk ke dramanya, yuk dukung channel ini dulu biar semangat terus update ceritanya. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe sekarang juga, dan nyalakan loncengnya. Dan ayo kita absen dulu. Tuliskan nama kalian, asal kota, dan ketik kata hadir di kolom komentar di bawah. Aku ingin tahu nih, dari kota mana saja sahabat setia Momo yang sudah siap menyimak kisah seru ini. Sudah siap melihat bagaimana Feni membuat suaminya menyesal seumur hidup? Yuk, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Suara rintik hujan yang mengetuk kaca jendela kamar malam itu, seolah mewakili perasaan hati Feni yang masih diselimuti kabut duka. Belum genap 40 hari kepergian ibunya, namun rumah besar peninggalan orang tuanya ini terasa begitu dingin dan sepi. Feni duduk di tepi ranjang, jemarinya mengusap lembut bingkai foto sang ibu. Pesan terakhir ibunya selalu terngiang, bahwa Feni harus menjadi wanita yang mandiri dan kuat, tidak boleh bergantung pada siapapun, bahkan pada suaminya sendiri, Adi. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam, namun sisi ranjang di sebelahnya masih kosong. Adi belum pulang. Pesan singkat yang dikirimkan suaminya itu 3 jam lalu hanya berbunyi dingin. Lembur, tidur duluan saja. Feni tersenyum getir. Kata, lembur, belakangan ini menjadi alasan klise Adi untuk menghindari rumah yang sedang berduka ini. Anehnya, meski Adi mengaku perusahaan konveksi mereka sedang bangkrut dan harus berhemat, tidak ada tanda-tanda perbaikan. Justru, jatah belanja Feni dipangkas habis, sementara Adi makin sering pulang larut dengan aroma parfum wanita yang asing. Feni mencoba menepis prasangka buruk itu. Ia beranjak mengambil ponselnya di meja rias untuk menyalakan senter karena hendak ke dapur. Tiba-tiba, sebuah notifikasi muncul. Pembaruan status WhatsApp dari Novi, adik iparnya. Hubungan Feni dan keluarga Adi memang renggang. Ibu Sri, mertuanya, dan Novi selalu memandang Feni sebelah mata karena dianggap pelit dan tidak modis. Entah dorongan apa, Feni membuka status itu. Sebuah foto terpampang, membuat jantung Feni seakan berhenti berdetak. Foto itu menampilkan sepasang tangan yang saling menggenggam mesra di atas meja makan mewah dengan latar cahaya lilin. Tangan wanitanya berkulit putih dengan kuku merah menyala, memakai cincin berlian bermata besar yang berkilau menyilaukan. Namun, yang membuat napas Feni tercekat adalah tangan prianya. Feni hafal setiap lekuk urat nadi tangan itu. Terlebih lagi, jam tangan rantai perak dengan dial biru tua yang melingkar di sana, adalah jam tangan yang Feni belikan untuk Adi sebagai hadiah ulang tahun pernikahan mereka. Tidak mungkin ada kebetulan semenyakitkan ini. Feni membaca keterangan foto yang ditulis Novi dengan huruf kapital yang seolah berteriak bangga. Cihu, calon pengantin baru nih. Akhirnya Kak Adi dapat yang selevel. Gak sabar hari H. Feni membekap mulutnya agar tangisnya tidak pecah. Tubuhnya gemetar hebat oleh api pengkhianatan. Novi menyebut nama kakaknya dengan jelas. Jadi, wanita pemilik cincin berlian itu adalah calon istri baru Adi? Lalu siapa Feni di mata mereka? Apakah ia sudah dianggap mati padahal statusnya masih istri sah? Air mata Feni menetes deras membasahi layar ponsel. Teka-teki sikap dingin Adi selama ini terjawab sudah. Ibu Sri yang selalu menghina Feni mandul, Novi yang sering berbisik-bisik, dan Adi yang menjauh. Ternyata mereka sekongkol menikam Feni dari belakang. Namun, di tengah badai emosi, logika Feni tersentak. Cincin berlian sebesar itu harganya pasti ratusan juta. Lokasi fotonya pun di restoran termahal di Jakarta. Dari mana Adi punya uang sebanyak itu? Bukankah minggu lalu Adi memarahi Feni habis-habisan hanya karena Feni minta 200.000 untuk vitamin? Adi bilang perusahaan kolaps, uang kas kosong.
Jika perusahaan bangkrut, uang setan mana yang dipakai Adi memanjakan gundiknya? Firasat buruk menyergap benak Feni. Wajah almarhumah ibunya terbayang dengan tatapan sedih. Feni teringat satu-satunya aset berharga peninggalan ibunya, tanah seluas 2.000 meter persegi di lokasi strategis. Sertifikat tanah itu disimpan Feni di dalam brankas ruang kerja Adi yang dilengkapi kode rahasia. Ibunya berpesan tanah itu tidak boleh dijual, karena akan dibangun rumah singgah yatim piatu. Itu amanah suci. Tanpa peduli kakinya yang lemas, Feni berlari menuruni tangga menuju ruang kerja Adi. Jantungnya berdegup kencang. Ia menyalakan lampu, langsung menuju lukisan abstrak di dinding, menggesernya kasar, dan menampakkan brankas besi di sana. Dengan jari gemetar, Feni memutar kombinasi angka. Klik. Pintu brankas terbuka. Napas Feni tertahan. Di rak paling atas, map hijau tebal berisi sertifikat hak milik, SHM, tanah ibunya telah lenyap. Feni membongkar isi brankas dengan panik, mengeluarkan semua dokumen lain ke lantai, berharap map itu hanya terselip. Nihil. Sertifikat tanah ibunya hilang. Feni merosot ke lantai, bersandar pada dinding dingin. Dunianya runtuh. Adi bukan hanya mengkhianati cintanya, tapi juga merampok warisan ibunya. Adi telah mencuri amanah mertuanya sendiri, demi memuaskan nafsu dan gengsinya bersama wanita lain. Rasa sakit itu kini berubah menjadi rasa jijik dan amarah yang dahsyat. Feni tahu, untuk menjual tanah itu butuh tanda tangan istri. Jika tanah itu sudah terjual, melihat cincin berlian itu, uangnya pasti sudah cair, maka Adi pasti memalsukan tanda tangannya. Suaminya kini telah berubah menjadi kriminal yang tega memakan daging istrinya sendiri. Kamu jual tanah ibuku. Mas, kamu jual tanah itu untuk melamar perempuan lain? Desis Feni pelan, suaranya penuh luka. Setega itu kamu padaku? Feni menyeka air matanya kasar. Ia teringat kembali foto status Novi. Mereka sedang merayakan kemenangan di atas penderitaan Feni. Ibu Sri, Novi, Adi, dan wanita bernama Reta itu, mereka menari di atas luka Feni. Feni bangkit berdiri. Kakinya kini menapak kokoh. Ia tidak akan hancur hanya untuk jadi objek kasihan. Ibunya membesarkannya untuk jadi petarung. Kalian pikir aku bodoh? Kalian pikir aku wanita lemah yang bisa diinjak lalu dibuang? Gumam Feni, matanya menatap tajam ke arah brankas kosong itu. Kalian salah orang. Feni mengambil ponselnya, melakukan tangkapan layar status Novi sebagai bukti. Ia lalu mencari kontak Pak Gunawan, pengacara kepercayaan almarhum ayahnya. Feni mengetik pesan dengan mantap. Malam, Pak Gunawan. Maaf mengganggu. Saya Feni, anak almarhumah Ibu Ratna. Ada hal mendesak. Suami saya memalsukan dokumen dan menjual tanah warisan ibu tanpa izin. Saya butuh bantuan Bapak untuk mengambil kembali hak saya dan menghancurkan mereka lewat jalur hukum. Setelah pesan terkirim, Feni menarik napas panjang. Jika Adi ingin bermain api, maka Feni akan menjadi bensin yang membakar habis segalanya. Adi ingin menikah lagi dengan uang warisan ibu Feni? Silakan bermimpi. Feni akan datang ke pernikahan itu. Bukan sebagai tamu yang menangis, tapi sebagai mimpi buruk yang akan merenggut kembali setiap sen uang curian itu. Malam itu, istri yang polos telah mati. Bangkitlah wanita yang siap menuntut balas demi harga diri. Perang baru saja dimulai. Pagi itu matahari bersinar terik. Namun sinarnya seolah enggan menembus dinginnya atmosfer di ruang makan kediaman Feni dan Adi. Feni sudah mandi dan berpakaian rapi, duduk di ujung meja makan dengan secangkir teh hangat yang asapnya mengepul tipis. Matanya sembab, sisa tangisan semalam yang ia tumpahkan di bawah pancuran kamar mandi, agar suaranya teredam deru air. Meski hatinya hancur berkeping-keping, wajah Feni pagi ini tampak tenang, setenang permukaan danau yang menyimpan pusaran air mematikan di dasarnya. Ia telah memutuskan untuk tidak langsung meledak. Kemarahannya kini telah bermetamorfosis menjadi strategi dingin yang mematikan. Pintu depan terdengar dibuka kuncinya. Langkah kaki berat menyeret masuk ke dalam rumah. Adi pulang. Jam dinding menunjukkan pukul 7 pagi. Suaminya itu pulang dengan kemeja yang kusut di bagian punggung dan lengan yang digulung sembarangan. Wajahnya tampak lelah, namun ada rona kepuasan yang samar di sudut bibirnya, rona yang membuat perut Feni mual seketika.
Mas baru pulang? Sapa Feni datar, tanpa menoleh dari cangkir tehnya. Adi tersentak kaget, seolah tidak menyangka Feni sudah bangun dan duduk di sana bak patung es. Ia berdehem pelan, mencoba menormalkan suaranya yang serak. Iya, Fen. Maaf ya, semalam meetingnya alot banget. Klien minta revisi kontrak di tempat, terus kita lanjut makan malam sampai larut. Mas ketiduran di mobil di parkiran kantor, takut ganggu kamu kalau pulang jam 3 pagi. Kebohongan itu meluncur begitu mulus dari bibir Adi, seolah ia sudah melatihnya ratusan kali di depan cermin. Feni hanya mengangguk pelan, membiarkan sandiwara itu berlanjut. Saat Adi melintas di belakangnya hendak menuju kamar mandi, aroma itu kembali menyergap indera penciuman Feni. Bukan aroma keringat, bukan pula aroma pewangi mobil. Itu adalah aroma parfum wanita yang manis dan menyengat, campuran vanila dan mawar yang sangat spesifik. Parfum yang sama sekali bukan selera Feni, dan Feni yakin itu parfum wanita di foto status Novi. Mas, panggil Feni tiba-tiba, membuat langkah Adi terhenti di ambang pintu kamar. Ya, Fen? Adi menoleh dengan wajah yang sedikit tegang, waspada. Apa proyek ini besar nilainya? Sampai kamu harus lembur setiap hari begini dan meninggalkan istrimu sendirian? Tanya Feni, matanya menatap tajam tepat ke manik mata suaminya. Adi tampak gugup sesaat, matanya bergerak liar mencari alasan. Besar, Fen. Bang, ini proyek hidup mati perusahaan kita. Kalau ini gol, kita bisa balik modal dan hidup enak lagi. Makanya Mas harus totalitas. Kamu doain Mas ya, sabar sedikit lagi. Oh, tentu. Aku selalu mendoakanmu, Mas. Semoga apa yang kamu tanam, itu yang kamu tuai secepatnya. Ucap Feni dengan nada yang penuh arti ganda. Adi, yang terlalu sibuk dengan rasa bersalah dan kebohongannya sendiri, tidak menangkap nada ancaman dalam kalimat istrinya. Ia hanya tersenyum canggung lalu buru-buru masuk ke kamar mandi, mengunci pintu rapat-rapat. Mungkin untuk membersihkan jejak dosa yang menempel di kulitnya. Sepeninggal Adi yang masuk ke kamar mandi, Feni segera meraih tas tangannya. Ia tidak punya waktu untuk melayani suaminya sarapan. Prioritasnya sekarang adalah satu, menyelamatkan tanah ibunya. Feni memacu mobilnya membelah kemacetan ibu kota menuju kantor firma hukum Pak Gunawan di kawasan Jakarta Selatan. Sepanjang perjalanan, tangannya mencengkeram setir dengan kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Bayangan brankas yang kosong terus menghantuinya. Sesampainya di kantor Pak Gunawan, Feni langsung disambut oleh sekretaris yang mengenalinya. Tak lama kemudian, ia duduk berhadapan dengan pria parubaya berambut memutih itu. Pak Gunawan, sahabat mendiang ayah Feni, menatap Feni dengan tatapan prihatin namun tegas. Di atas meja kerjanya, sudah terhampar beberapa lembar dokumen hasil investigasi kilat yang dilakukannya sejak menerima pesan Feni semalam. Feni, Bapak turut prihatin dengan apa yang kamu alami, buka Pak Gunawan dengan suara beratnya. Tapi dugaanmu benar. Firasat seorang istri memang jarang meleset. Pak Gunawan menyodorkan sebuah map berwarna merah. Dengan tangan gemetar, Feni membukanya. Di dalamnya terdapat salinan akta jual beli, AJB, tanah yang berlokasi di alamat warisan ibunya. Mata Feni membelalak saat melihat tanggal transaksi yang tertera di sana, 2 hari yang lalu. Dan di bagian bawah dokumen itu, tertera tanda tangan Adi sebagai pihak penjual, dan di sebelahnya, ada tanda tangan Feni sebagai pihak yang menyetujui. Ini palsu, Pak, seru Feni, suaranya bergetar menahan amarah. Ia menunjuk tanda tangan di atas namanya. Lihat tarikan garis di huruf F, ini. Saya selalu menarik garis tegas di awal, tapi ini melengkung. Dan tanggal ini, 2 hari lalu saya seharian di rumah sakit mengurus administrasi asuransi ibu yang belum cair. Saya tidak pernah ke notaris manapun. Pak Gunawan mengangguk serius. Saya tahu, Fen. Tim saya sudah mengecek ke kantor notaris yang tertera di kop surat ini. Notaris ini memang terkenal, bisa diatur, untuk urusan-urusan kotor seperti ini. Modus operandi suami kamu cukup nekat. Dia membawa seorang wanita yang didandani mirip denganmu, memakai masker dan kacamata hitam dengan alasan sedang sakit flu berat, lalu menyuruh wanita itu menandatangani dokumen persetujuan istri di hadapan notaris. Darah Feni mendidih. Wanita yang menyamar jadi dirinya? Siapa lagi kalau bukan Reta,
Gundik tidak tahu malu itu. Mereka benar-benar pasangan kriminal yang serasi. Lalu, bagaimana dengan uangnya? Pak, apakah tanah ibu sudah resmi berpindah tangan? Tanya Feni dengan napas memburu. Ketakutan terbesarnya adalah jika tanah itu sudah resmi menjadi milik orang lain, dan uangnya sudah habis dipakai berfoya-foya. Pak Gunawan tersenyum tipis. Sebuah senyum penuh strategi. Inilah satu-satunya kabar baik di tengah musibah ini, Fen. Tuhan masih melindungimu. Pembeli tanah itu adalah PT Mega Property, sebuah perusahaan pengembang perumahan elit. Mereka perusahaan besar yang sangat teliti dalam audit legalitas. Saat proses verifikasi bank kemarin sore, pihak bank menemukan sedikit ketidakcocokan pada spesimen tanda tanganmu yang ada di database bank dengan yang ada di AJB. Feni menghembuskan napas lega yang panjang, bahunya merosot lemas. Jadi, transaksinya belum selesai? Belum tuntas 100%, jelas Pak Gunawan. Pihak pembeli baru mentransfer uang muka atau down payment, DP, sebesar 20% ke rekening suami kamu. Sisanya, sekitar 4 miliar rupiah, masih ditahan oleh bank sampai Adi bisa membawa kamu, istri aslinya, datang langsung ke bank untuk konfirmasi ulang tanpa masker dan kacamata. 20%. Feni menghitung cepat di kepalanya. Harga tanah itu sekitar 5 miliar rupiah. Berarti Adi sudah memegang uang tunai 1 miliar rupiah di tangannya. 1 miliar. Angka yang sangat besar, cukup untuk membeli cincin berlian yang dipamerkan Novi dan memesan gedung mewah serta catering untuk pesta pernikahan. Pantas saja Adi begitu percaya diri. Ia merasa sudah menang, padahal kakinya baru melangkah 1 jangkah ke dalam jurang. 1 miliar itu pasti sudah dia pakai untuk persiapan nikahnya. Pak, gumam Feni getir. Saya melihat foto cincin berlian di tangan wanita itu. Harganya pasti ratusan juta. Pak Gunawan menghela napas. Uang yang sudah masuk ke rekening dia dan dibelanjakan, akan sulit kita tarik kembali secara instan kecuali lewat gugatan perdata yang memakan waktu tahunan. Tapi, kita bisa mencegah sisa 4 miliarnya cair, dan kita bisa menjeratnya dengan pasal pemalsuan dokumen dan penipuan. Ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Fen, kamu tega memenjarakan suamimu? Pertanyaan itu menggantung di udara. Tega? Feni mengingat kembali wajah ibunya yang berjuang mempertahankan tanah itu. Ibunya yang rela makan nasi dengan garam, demi menyekolahkan Feni, dan membantu modal usaha Adi di awal pernikahan mereka. Lalu Feni mengingat wajah Adi yang tersenyum penuh kemenangan pagi tadi, dan foto tangan reta yang pamer cincin di atas penderitaannya. Dia bukan suamiku lagi, Pak. Detik dia memalsukan tanda tangan saya dan menjual amanah ibu saya untuk perempuan lain, dia sudah mati bagi saya. Jawab Feni dingin. Matanya memancarkan tekad baja. Tapi saya tidak mau hanya memenjarakannya. Pak, itu terlalu mudah. Saya ingin dia merasakan bagaimana rasanya terbang tinggi ke langit lalu dihempaskan ke aspal yang panas. Pak Gunawan menatap Feni dengan takjub. Ia melihat transformasi yang luar biasa dari sosok Feni yang dulu ia kenal lembut. Apa rencanamu, Nak? Feni mengeluarkan ponselnya, menunjukkan foto status Novi kepada Pak Gunawan. Mereka mau mengadakan pesta pernikahan mewah. Pak, saya yakin, Adi sedang panik sekarang karena sisa uang 4 miliar itu ditahan bank. Dia pasti sedang dikejar-kejar vendor catering, dekorasi, dan gedung untuk pelunasan. Dia butuh uang tunai dalam jumlah besar dan cepat. Dia pasti akan mencari cara apapun untuk mencairkan dana itu atau mencari pinjaman talangan. Pak Gunawan mengangguk paham. Dan kamu ingin kita yang menjadi penolong dia. Benar, Pak, sahut Feni cepat. Bapak punya banyak kenalan investor, kan? Saya minta tolong Bapak carikan seseorang yang bisa berperan sebagai investor bodoh yang mau meminjamkan dana talangan ke Adi. Biarkan Adi berpikir dia berhasil menipu orang lagi. Tapi kali ini, buat perjanjian yang menjerat lehernya. Saya ingin dia menggadaikan semua yang dia dan keluarganya miliki. Rumah ibunya, ruko warisan ayahnya, mobil-mobil mewahnya, sebagai jaminan utang itu. Kamu ingin membuat dia bangkrut total? Tanya Pak Gunawan memastikan. Saya ingin mengambil kembali apa yang menjadi hak saya, dan menghukum keserakahan mereka dengan cara yang paling menyakitkan. Kemiskinan, tegas Feni. Sepulang dari kantor Pak Gunawan, Feni tidak langsung pulang.
Ia mampir ke sebuah kafe kecil di dekat butik langganan Reta. Benar saja, tak lama Feni duduk, sebuah mobil sedan merah berhenti. Keluarlah Reta dan Novi. Mereka tertawa-tawa sambil menenteng belanjaan. Dari balik kaca jendela kafe, Feni mengamati mereka. Ia melihat bagaimana Novi begitu memuja Reta. Duh, Mbak Reta emang top banget. Gak kayak si Feni yang pelitnya minta ampun. Masa kemarin aku minta tas KW aja dia ceramah. Suara cempreng Novi terdengar samar saat mereka melintas. Reta tertawa renyah. Tenang aja, Nov. Nanti kalau sisa uang tanah itu cair, kamu mau tas asli juga Mbak beliin. Kita kan sosialita, bukan upik abu kayak istri tua itu. Tangan Feni mengepal erat. Upik abu? Selama ini Feni berhemat demi masa depan Adi. Ternyata Adi hanya ingin istri yang irit di rumah tapi memelihara wanita boros di luar. Tiba-tiba ponsel Feni bergetar. Nama, Mas Adi suamiku, muncul di layar. Halo, Mas? Fen, kamu di mana? Suara Adi terdengar sedikit panik. Mas butuh KTP asli kamu sekarang juga. Ada urusan pajak perusahaan yang mendadak harus diberesin hari ini. Feni tersenyum sinis. Pajak perusahaan? Bohong lagi. Pasti pihak bank yang mendesaknya membawa dokumen asli istri. Aduh, Mas. KTP aku ketinggalan di rumah ibu waktu pengajian minggu lalu. Kuncinya dibawa bude yang lagi pulang kampung, jawab Feni dengan nada polos. Ah, sial, umpat Adi pelan. Ya sudah, kamu cari cara ambil KTP itu. Mas butuh banget. Klik. Sambungan diputus. Umpatan Adi adalah konfirmasi terakhir. Suaminya sedang terdesak. Uang 1 miliarnya pasti sudah menipis untuk DP vendor sana-sini. Ini adalah celah yang sempurna untuk memasukkan investor kiriman Pak Gunawan. Feni mengirim pesan pada Pak Gunawan. Pak, ikannya sudah mulai menggelepar kehabisan air. Silakan pancingannya dilempar sekarang. Feni menyeruput sisa kopinya. Rasanya pahit, namun tidak sepahit kenyataan hidupnya. Perang ini bukan lagi soal cinta, ini soal kehormatan. Dan Feni tidak akan kalah. Suasana makan malam di kediaman Ibu Sri malam itu terasa begitu mencekam. Setidaknya bagi Feni yang kini harus berakting seolah tidak tahu apa-apa di tengah sarang ular berbisa. Lampu kristal gantung yang mewah memancarkan cahaya keemasan, memantul pada piring-piring porselen mahal yang tertata rapi di atas meja jati berukir. Feni baru saja selesai menghidangkan semur daging sapi kesukaan Adi, resep warisan almarhumah ibunya yang dulu selalu dipuji Adi sebagai masakan ternikmat di dunia. Namun malam ini, Adi menyantapnya dengan tergesa-gesa, matanya tak pernah lepas dari layar ponsel yang tergeletak di samping piring nasinya, seolah sedang menanti kabar tentang hidup dan matinya. Di seberang meja, Novi duduk sambil memilin-milin rambutnya yang baru saja diwarnai pirang, sesekali melirik Feni dengan tatapan merendahkan. Sementara Ibu Sri, sang mertua, duduk di ujung meja dengan dagu terangkat tinggi, sibuk memamerkan gelang emas barunya yang gemerincing setiap kali ia menyuapkan nasi ke mulut. Masakan kamu kok asin banget sih hari ini, Fen? Komentar Ibu Sri tiba-tiba, memecah keheningan dengan nada ketus. Ia meletakkan sendoknya dengan kasar hingga berdenting nyaring. Kamu niat masak nggak sih buat suami dan mertua? Atau kamu lagi mikirin warisan ibumu yang nggak seberapa itu? Feni tersenyum tipis, menahan gejolak amarah yang mendidih di dadanya. Ia tahu persis masakannya pas, tidak kurang dan tidak lebih bumbunya. Komentar itu hanya cara Ibu Sri untuk mencari gara-gara. Maaf, Bu. Mungkin lidah Feni yang lagi salah rasa. Nanti Feni perbaiki lagi. Halah, alasan saja, sambar Novi sambil mencibir. Bilang aja Mbak Feni emang gak becus ngurus rumah tangga. Mas Adi itu kerjanya keras. Mbak, harusnya di rumah dilayanin Mbak Raja, dikasih makanan enak kayak di restoran bintang 5. Bukan masakan kampungan kayak gini. Pantesan aja Mas Adi sering lembur, males kali pulang ke rumah. Adi tersedak mendengar ucapan adiknya. Ia buru-buru meneguk air putih, lalu menendang kaki Novi di bawah meja. Novi mengadu pelan sambil mendelik ke arah kakaknya. Namun kemudian tertawa kecil seolah mereka berbagi lelucon rahasia yang hanya mereka yang paham. Lelucon tentang betapa bodohnya Feni. Feni melihat interaksi itu dengan jelas. Dulu, ia mungkin akan merasa sedih dan minder mendengar hinaan seperti itu.
Tapi malam ini, setiap hinaan yang keluar dari mulut mereka justru menjadi bahan bakar yang memperkuat tekadnya. Fanny meletakkan sendoknya pelan, lalu menatap lurus ke arah suaminya yang tampak gelisah. Keringat dingin terlihat membasahi pelipis Adi, padahal ruangan itu berpendingin udara. "Mas," panggil Fanny lembut, namun dengan intonasi yang tegas. "Tadi siang aku iseng bersih-bersih ruang kerja kamu di rumah. Aku lihat brankas terbuka." Gerakan tangan Adi yang hendak menyuap nasi terhenti di udara. Wajahnya memucat seketika. Ia menelan ludah dengan susah payah, mencoba mencari sisa keberaniannya untuk menatap Fanny. Terbuka? Masa sih? Mungkin Mas lupa kunci tadi pagi karena buru-buru cari dokumen pajak." "Iya, terbuka kosong," lanjut Fanny, matanya kini memancarkan sorot menyelidik yang membuat Adi merasa ditelanjangi. "Dan aku cari map hijau sertifikat tanah warisan ibu kok nggak ada ya, Mas? Padahal minggu depan Pak RT minta fotokopinya untuk pendataan ulang PBB." Suasana hening seketika. Hanya terdengar denting jam dinding yang seolah menghitung mundur waktu kebohongan Adi. Ibu Sri dan Novi saling pandang dengan wajah tegang. Mereka tahu persis di mana sertifikat itu berada, dan jadi apa sertifikat itu sekarang. Adi membanting sendoknya ke piring, menimbulkan bunyi terang yang mengejutkan. Ia mencoba menutupi kegugupannya dengan kemarahan, taktik klasik seorang pengecut yang terpojok. "Kamu ini kenapa sih, Fan? Pulang kerja capek-capek malah dituduh macam-macam. Sertifikat itu ada. Mas amankan di safe deposit box bank biar nggak hilang atau dimakan rayap. Kamu pikir rumah kita aman? Banyak maling. Tapi kenapa nggak bilang aku dulu, Mas? Itu kan atas namaku. Seharusnya aku tahu kalau mau dipindahkan," desak Fanny, masih dengan nada tenang yang mematikan. Belum sempat Adi menjawab, Ibu Sri sudah meledak. Ia menggebrak meja makan dengan telapak tangannya. Fanny, kamu berani ngelawan suami? Adi itu kepala rumah tangga. Dia berhak melakukan apa saja demi keamanan aset keluarga. Kamu itu istri, tugasnya cuma nurut, bukan curigaan kayak polisi. Dasar wanita tidak tahu diuntung. Sudah numpang hidup, masih berani ngatur-ngatur anak saya. Fanny menoleh perlahan ke arah Ibu Sri. Tatapannya dingin, membuat Ibu Sri sedikit merinding meski ia segera menutupinya dengan wajah garang. "Fanny tidak menumpang, Bu. Rumah yang kita tempati itu rumah warisan ayah Fanny. Tanah yang sertifikatnya dibawa Mas Adi itu tanah Ibu Fanny. Fanny hanya bertanya hak Fanny." "Berani kamu ya?" Ibu Sri berdiri, telunjuknya menuding wajah Fanny. "Awas kamu, Fan. Kalau sampai Adi sukses nanti, jangan harap kamu bisa menikmati sepeser pun hasilnya. Saya pastikan Adi cari istri yang lebih baik, lebih kaya, dan lebih hormat sama mertua." "Sudah, Bu, sudah," bentak Adi, memijat pelipisnya yang terasa mau pecah. Ia benar-benar stres. Uang di rekeningnya menipis, vendor pernikahan Reta terus menagih pelunasan besok pagi, dan sekarang Fanny mulai mencium bau bangkai yang ia sembunyikan. Tepat di puncak ketegangan itu, ponsel Adi berdering nyaring. Nada dering khusus yang ia atur untuk panggilan bisnis penting. Adi melirik layar ponselnya. Nomor tidak dikenal. Jantungnya berdegup kencang. Mungkinkah ini investor yang dijanjikan temannya? Dengan tangan gemetar, Adi menggeser tombol hijau dan menempelkan ponsel ke telinga. "Halo? Selamat malam, Pak Adi. Saya Haryo, perwakilan dari Golden Ventures Capital. Saya mendapat rekomendasi dari rekanan bisnis Bapak bahwa perusahaan Bapak sedang membutuhkan suntikan dana segar. Kebetulan kami sedang mencari mitra untuk alokasi dana 30 miliar rupiah." Mata Adi membelalak lebar. Mulutnya ternganga. 30 miliar? Itu jauh lebih besar dari harga tanah Fanny. Itu cukup untuk melunasi vendor pernikahan, membeli rumah baru untuk Reta, memanjakan ibunya, dan membungkam Fanny selamanya. Wajah Adi yang tadinya kusut, seketika berubah cerah bak mentari pagi. "Oh, iya, benar sekali Pak Haryo. Kebetulan sekali. Tentu saya tertarik," jawab Adi dengan suara yang dibuat-buat berwibawa, padahal kakinya gemetar saking senangnya. Fanny, yang masih duduk di kursinya, menyesap teh tawarnya dengan perlahan.
Ia tidak perlu mendengar suara di seberang telepon untuk tahu siapa itu. Itu pasti orang suruhan Pak Gunawan. Umpan telah dilempar, dan ikan yang kelaparan itu langsung menyambarnya tanpa berpikir dua kali. Baik, Pak. Besok pagi? Bisa. Saya akan siapkan semua berkas perusahaannya. Di kantor Bapak jam 9? Siap. Terima kasih, Pak Haryo. Selamat malam. Adi menutup telepon dengan senyum lebar yang mengerikan. Ia tertawa lepas, tawa kemenangan yang terdengar sumbang. Ia menatap Ibu Sri dan Novi dengan mata berbinar. Bu, Nov, kita kaya raya. Ada investor besar mau masukin dana 30 miliar ke perusahaan. 30 miliar, Bu? Ibu Sri langsung memeluk anaknya girang. Alhamdulillah. Tuh kan, doa Ibu manjur. Anak Ibu memang hebat. Nggak kayak istrinya yang bisanya cuma bikin sial. Novi ikut bersorak. Asyik. Berarti besok jadi belanja tas branded dong. Mas? Sekalian buat persiapan acara? Itu, kan? Novi mengedipkan mata, memberi kode tentang pernikahan siri dengan reta. Adi mengangguk mantap, lalu menoleh ke arah Feni dengan tatapan meremehkan yang luar biasa menyakitkan. Ia berjalan mendekati Feni, menepuk bahu istrinya dengan kasar. Dengar itu, Fen? 30 miliar. Kamu masih mau ribut soal tanah warisan ibumu yang cuma sepetak itu? Halah, ambil saja kalau perlu. Nanti kalau uang Mas cair, Mas beli tanah itu 10 kali lipat buat kamu. Biar kamu puas. Dasar mata duitan. Feni menepis tangan Adi dari bahunya. Kulitnya terasa panas bersentuhan dengan pengkhianat ini. Baguslah kalau begitu, Mas. Aku pegang omonganmu. Jangan sampai nanti kamu malah menjilat ludahmu sendiri. Cih, sombong. Cibir Ibu Sri. Udah jangan diladenin wanita pembawa sial ini. Mending kita siapin berkas-berkasnya. Kamu harus tampil meyakinkan besok di depan investor. Oh iya, Bu. Sertifikat rumah ini sama ruko peninggalan ayah di mana ya? Tanya Adi tiba-tiba, teringat syarat umum pinjaman modal besar biasanya butuh agunan. Siapa tahu diminta buat jaminan formalitas. Tenang aja, kalau dananya cair, jaminannya cuma numpang lewat doang. Ibu Sri tanpa ragu menjawab, ada di lemari Ibu, lengkap semuanya. Kamu ambil saja, Di. Ibu percaya 100% sama kamu. Apa sih yang enggak buat anak kebanggaan Ibu? Gadaikan saja, toh nanti gantinya berlipat ganda. Feni menunduk menyembunyikan senyum getirnya. Betapa mudahnya keserakahan membutakan mata hati. Ibu Sri dengan sukarela menyerahkan lehernya sendiri ke tiang gantungan. Rumah megah tempat mereka berteduh, ruko yang menjadi sumber penghasilan pasif keluarga Adi, semuanya akan diserahkan Adi ke tangan investor yang sebenarnya adalah Feni. Adi bergegas masuk ke kamar Ibu Sri, diikuti oleh ibunya dan Novi yang sibuk membahas rencana pesta. Feni ditinggalkan sendirian di ruang makan yang kini terasa dingin kembali. Ia menatap sisa semur daging di piring Adi yang tak tersentuh lagi. Makanan yang ia masak dengan cinta, kini terbuang sia-sia. Ponsel Feni bergetar pelan di saku blazernya. Pesan masuk dari Pak Gunawan, ikan sudah memakan umpan. Besok jam 9 pagi eksekusi tanda tangan kontrak jebakan. Pastikan dia membawa semua sertifikat aset keluarganya. Kamu siap, Nak? Feni mengetik balasan dengan jari yang mantap, tidak ada lagi keraguan sedikitpun. Saya siap, Pak. Buat dia menandatangani klausul penyitaan aset tanpa dia sadari. Biarkan dia merasa terbang tinggi besok, supaya jatuhnya makin sakit saat resepsi lusa. Feni berdiri, membereskan piring-piring kotor dengan tenang. Di telinganya, ia masih mendengar gelak tawa bahagia dari kamar Ibu Sri. Mereka sedang merayakan kemenangan semu, menertawakan Feni yang mereka anggap bodoh dan tidak berdaya. Tapi Feni tidak marah lagi. Ia justru merasa kasihan. Kasihan karena mereka tidak tahu bahwa investor, malaikat penolong yang mereka agung-agungkan itu, adalah malaikat pencabut nyawa bagi harta kekayaan mereka. Malam itu, Adi tidur dengan senyum mengembang, memimpikan hidup mewah bersama Reta. Sementara Feni terjaga sepanjang malam, menatap langit-langit kamar, menyusun kepingan terakhir dari rencana pembalasannya. Besok adalah hari penentuan.
Besok, Adi akan menandatangani surat kematian finansialnya sendiri. Pagi itu, langit Jakarta tampak cerah seolah mendukung rencana besar yang sedang bergulir di dua sisi kehidupan yang bertolak belakang. Di kamar tidur utama yang mewah, Adi sedang berdiri di depan cermin besar, merapikan dasi sutra merah marun yang baru saja ia beli minggu lalu, tentu saja dengan menggunakan kartu kredit yang tagihannya sudah menumpuk. Wajahnya berseri-seri, memancarkan aura kepercayaan diri yang berlebihan, seolah ia adalah raja dunia yang baru saja menaklukkan benua. Aroma parfum mahal menguar tajam dari tubuhnya, mencoba menutupi bau busuk kebohongan yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Di atas meja rias, tergeletak sebuah map kulit berwarna hitam tebal. Isinya bukan sembarang kertas, melainkan nyawa dari seluruh harta kekayaan keluarga besarnya. Sertifikat rumah mewah yang ditempati ibunya, sertifikat ruko 3 lantai di kawasan niaga yang menjadi sumber pendapatan pasif keluarga, serta BPKB 2 mobil mewah. Adi menatap map itu dengan senyum licik. Dalam bayangannya, kertas-kertas itu hanyalah tiket sementara untuk mendapatkan uang tunai, yang nantinya akan ia tebus kembali dengan mudah setelah bisnis fiktifnya sukses. Ibu Sri masuk ke dalam kamar tanpa mengetuk. Wajahnya tak kalah sumringah. Wanita parubaya itu membawa secangkir kopi ginseng, seolah sedang melayani seorang pahlawan yang hendak berangkat ke medan perang. Minum dulu, Di. Biar pikiranmu terang pas ketemu investor nanti. Ingat, kamu harus kelihatan meyakinkan. Jangan sampai kelihatan kalau kita lagi butuh duit banget. Jual mahal dikit, nasihat Ibu Sri sambil menepuk bahu putranya dengan bangga. Adi menyeruput kopi itu dengan nikmat. Tenang aja, Bu. Haryo, investor itu, kedengarannya sudah ngebet banget mau taruh dana di perusahaanku. 30 miliar itu angka kecil buat mereka, tapi buat kita, itu tiket menuju kebebasan. Begitu dana cair hari ini, Adi langsung transfer pelunasan ke hotel dan catering buat acara besok. Reta pasti seneng banget. Di sudut ruangan, Feni berdiri mematung sambil melipat baju-baju kotor. Ia mendengar setiap kata yang keluar dari mulut suami dan mertuanya itu dengan hati yang sudah membeku. Tidak ada lagi rasa sakit, yang ada hanyalah rasa jijik yang mendalam. Feni melihat map hitam di meja rias itu. Map yang akan menjadi kuburan bagi kesombongan mereka. Mas, kamu yakin mau jaminkan rumah ibu? Tanya Feni pelan, mencoba memancing reaksi terakhir. Kalau bisnisnya gagal gimana? Ibu mau tinggal di mana? Ibu Sri langsung melotot, matanya membulat sempurna. Mulutmu itu dijaga ya. Pagi-pagi kok doain suami gagal. Harusnya kamu itu dukung. Doa yang kenceng. Dasar istri pembawa sial, bisanya cuma nakut-nakutin. Adi itu pebisnis ulung, nggak mungkin gagal. Adi mendengus kasar, mengambil map hitam itu dan memasukkannya ke dalam tas kerjanya dengan gerakan kasar. Dengar tuh kata ibu. Kamu nggak usah ikut campur urusan bisnis laki-laki. Kamu tahunya cuma minta duit belanja kan? Tunggu aja, kalau proyek ini gol, kamu juga bakal kecipratan. Biarpun sedikit, cukuplah buat beli skincare murah biar muka kamu nggak kusam gitu. Setelah melontarkan hinaan itu, Adi mencium tangan ibunya, memohon restu, lalu melenggang pergi tanpa menoleh sedikit pun pada Feni. Suara mesin mobil menderu menjauh, membawa serta keserakahan yang akan segera menemui ajalnya. Sepeninggal Adi, Feni tidak membuang waktu. Ia segera berganti pakaian. Ia mengenakan setelan blazer kerja lamanya, memoles wajahnya dengan riasan tipis namun tegas. Ia memesan taksi online menuju sebuah gedung perkantoran di kawasan SCBD, tempat di mana jebakan tikus itu telah dipasang dengan sempurna. Feni tidak naik ke lantai tempat pertemuan Adi berlangsung. Ia menuju lantai yang berbeda, masuk ruang kerja pribadi Pak Gunawan. Di sana, Pak Gunawan sudah menunggu di depan layar monitor besar yang menampilkan rekaman CCTV secara real-time. CCTV itu terhubung langsung ke ruang rapat di lantai 20, tempat yang disewa khusus oleh tim Pak Gunawan untuk memerankan kantor Golden Ventures Capital. Selamat pagi, Feni. Kamu tepat waktu, sapa Pak Gunawan. Suamimu baru saja masuk ke lobi. Tim saya, Haryo, sudah siap di posisinya. Feni duduk di kursi, matanya terpaku pada layar monitor. Di layar itu, ia melihat Adi masuk ke sebuah ruang rapat mewah yang didesain sangat intimidatif. Di sana,
Duduk seorang pria berperawakan tinggi besar dengan setelan jas mahal. Itu adalah Haryo, aktor sewaan yang juga rekanan Pak Gunawan, yang berperan sebagai investor kakap. Silakan duduk, Pak Adi. Suara Haryo terdengar jernih melalui speaker. Gayanya sangat meyakinkan, penuh otoritas dan sedikit angkuh. Saya tidak punya banyak waktu. Saya sudah pelajari proposal Anda. Anda butuh 30 miliar, benar? Adi mengangguk cepat, keringat dingin mulai menetes di pelipisnya. Benar, Pak Haryo. Saya jamin, return of investment-nya akan sangat tinggi dalam 6 bulan pertama. Saya tidak butuh janji manis, potong Haryo tajam. Ia meletakkan cerutu di atas meja, menatap Adi merendahkan. Saya butuh jaminan. Uang 30 miliar bukan daun kering. Apa jaminan Anda kalau proyek ini macet? Adi dengan gemetar membuka tasnya, mengeluarkan map hitam yang tadi pagi ia pamerkan. Ia menyodorkan sertifikat-sertifikat itu ke tengah meja. Ini, Pak, sertifikat rumah utama di Pondok Indah, ruko 3 lantai, dan 2 BPKB mobil mewah. Nilai aset ini kalau ditotal lebih dari 40 miliar. Jauh di atas nilai pinjaman. Feni menahan napas melihat adegan itu di layar monitor. Betapa mudahnya Adi menyerahkan hasil jerih payah orang tuanya sendiri demi wanita lain. Haryo mengambil berkas itu, membolak-baliknya dengan wajah datar. Dokumen asli. Bagus. Tapi saya butuh tanda tangan Anda di perjanjian kerjasama ini. Ini format standar kami. Kalau Anda setuju, dana cair 10 menit setelah tanda tangan. Haryo menyodorkan tumpukan dokumen tebal. Inilah kuncinya. Feni tahu persis apa isi dokumen itu, karena ia sendiri yang menyusun klausul-klausul mematikan di dalamnya bersama Pak Gunawan. Di layar monitor, terlihat Adi menatap tumpukan kertas itu dengan ragu. Boleh saya baca dulu poin-poinnya, Pak? Silakan, jawab Haryo santai, sambil melirik jam tangannya. Tapi saya hanya punya waktu 15 menit sebelum terbang ke Singapura. Kalau Anda mau baca pasal demi pasal, silakan bawa pulang dulu, tapi tawaran dana ini hangus begitu saya keluar dari ruangan ini. Banyak pengusaha lain yang antre, Pak Adi. Ancaman halus itu telak mengenai sasaran. Adi panik. Ia dikejar waktu. Vendor pernikahan Reta sudah mengirim pesan ancaman akan membongkar dekorasi jika tidak dilunasi sebelum jam 12 siang. Adi tidak punya pilihan. Keserakahan dan keterdesakan telah menutup logika sehatnya. Tidak perlu, Pak. Saya percaya pada reputasi Golden Ventures, ucap Adi cepat, suaranya sedikit bergetar. Ia mengambil pena emas yang disodorkan Haryo. Feni mencengkeram pegangan kursinya di ruang kontrol. Baca, Mas. Tolong baca, bisik Feni pelan, seolah masih ada sisa harapan agar suaminya sadar. Namun, harapan itu sia-sia. Adi langsung membuka halaman terakhir, mencari kolom tanda tangan, dan tanpa ragu membubuhkan tanda tangannya di atas materai. Selesai. Jebakan telah tertutup rapat. Selamat, Pak Adi, ujar Haryo sambil tersenyum miring, menjabat tangan Adi. Dana akan ditransfer ke rekening perusahaan Anda sekarang juga. Tapi ingat, dana itu hanya boleh ditarik untuk keperluan proyek. Penggunaan di luar itu akan dianggap prestasi berat. Adi mengangguk-angguk seperti kerbau dicocok hidung. Ia tidak peduli dengan peringatan itu. Yang ada di kepalanya hanya satu. Uang cair, pesta jadi, Reta bahagia. Di ruang kontrol, Pak Gunawan menoleh pada Feni. Sudah sah secara hukum, Fen. Klausul pasal 18 ayat 3. Peminjam menyetujui bahwa seluruh aset jaminan dapat disita seketika tanpa melalui proses pengadilan apabila terbukti dana pinjaman digunakan untuk kepentingan pribadi atau konsumtif. Feni menghela napas panjang. Transfer dananya, Pak. Tapi atur supaya notifikasinya masuk ke dia, tapi saldo efektifnya baru bisa dia tarik lusa, tepat setelah dia mempermalukan dirinya sendiri di pelaminan. Cerdas, puji Pak Gunawan. Kita akan buat sistemnya seolah-olah pending clearing. Dia akan melihat angka itu dimutasi, merasa aman, berfoya-foya hari ini pakai cek mundur. Lalu besok boom. Saldo itu hilang, dan asetnya melayang. Kembali ke layar monitor, Adi tampak keluar dari ruangan dengan wajah bersinar-sinar. Ia langsung menelepon seseorang. Halo,
Sayang. Beres. 30M masuk. Iya, aku langsung ke hotel sekarang. Kamu bilang ke Weo, upgrade dekorasinya pakai bunga impor semua. Jangan takut mahal, uang kita nggak berseri sekarang. Hahaha. Suara tawa Adi terdengar menggema, direkam jelas oleh mikrofon CCTV. Feni memejamkan mata sejenak. Tawa itu adalah tawa terakhir Adi sebagai orang kaya. Terima kasih, Pak Gunawan, ucap Feni lirih. Ia bangkit dari duduknya. Sekarang saya harus pulang. Saya harus menyiapkan gaun untuk pesta besok. Saya harus memastikan penampilan saya tidak kalah dengan pengantin wanitanya. Feni berjalan keluar dari gedung pencakar langit itu. Di dalam tasnya, ia membawa salinan kontrak yang baru saja ditandatangani Adi. Dalam perjalanan pulang, Feni mampir ke sebuah butik. Ia membeli sebuah gaun hitam panjang berbahan velvet dengan potongan elegan dan tegas. Gaun yang memancarkan aura kekuasaan dan misteri, persis seperti malaikat pencabut nyawa bagi pernikahan suaminya. Sesampainya di rumah, Feni mengemasi barang-barang Adi, Ibu Sri, dan Novi ke dalam kardus. Besok, rumah ini bukan lagi milik mereka. Feni menatap foto pernikahan lamanya di dinding, lalu menurunkannya dan meletakkannya terbalik di atas sofa. Malam menjelang, ponsel Feni berbunyi. Pesan dari Adi. Fen, besok Mas ada urusan bisnis seharian. Kamu jaga rumah, jangan keluyuran. Kebohongan lagi. Feni tidak membalas. Ia mematikan ponselnya, menyimpan tenaga untuk pertunjukan akbar besok. Tunggu aku, Mas, bisik Feni pada angin malam. Aku akan datang. Bukan sebagai istri yang kau suruh menjaga rumah, tapi sebagai pemilik rumah yang akan mengusirmu keluar. Matahari belum benar-benar terbenam di ufuk barat, menyisakan semburat jingga yang memantul indah di kaca gedung Hotel Grand Imperial tempat Adi berada. Namun, keindahan senja itu tidak sebanding dengan euforia yang meledak-ledak di dalam dada Adi. Ia berdiri di tengah ballroom megah yang sedang didekorasi ulang secara kilat. Bau bunga lili segar dan mawar impor memenuhi udara, bercampur dengan aroma lilin aromaterapi yang mahal. Para pekerja dekorasi berlalu lalang dengan panik, menuruti perintah Reta yang sedari tadi berteriak-teriak menggunakan megafone kecil, layaknya sutradara film kolosal yang sedang mengatur ribuan figuran. Bunganya kurang banyak. Aku bilang full fresh flower sampai ke langit-langit. Jangan pakai bunga plastik, norak, teriak Reta sambil berkacak pinggang. Gaun prewedding yang ia kenakan menjuntai indah, kontras dengan wajahnya yang merah padam karena marah-marah. Adi menghampiri calon istri barunya itu dengan senyum lebar, memamerkan layar ponselnya. Sayang, lihat ini. Dana 30 miliar sudah masuk mutasi rekening perusahaan. Mas sudah kirim bukti transfer pelunasan ke manajer hotel dan wedding organizer. Jadi kamu tenang aja. Semua keinginan kamu, mau bunga dari surga sekalipun, Mas belikan hari ini. Mata Reta berbinar seketika. Ia menyambar ponsel Adi, menatap deretan angka 0 yang berjejer di sana dengan tatapan lapar. Mas Adi hebat banget. Pekik Reta girang, langsung memeluk leher Adi di depan para pekerja. Nah, gitu dong. Ini baru calon suami idaman. Nggak kayak mantan istri kamu yang pelit itu. Berarti besok aku bisa pakai tiara berlian yang aku maukan. Apapun buat kamu, ratuku, jawab Adi dengan nada membual, mabuk kepayang oleh pujian palsu itu. Di sudut ruangan, manajer hotel yang bernama Pak Budi tampak sedikit mengerutkan kening saat melihat bukti transfer yang dikirimkan Adi. Memang ada notifikasi masuk, namun statusnya masih in clearing. Sesuai prosedur perbankan, dana sebesar itu butuh waktu verifikasi sebelum benar-benar efektif bisa ditarik. Namun, melihat Adi yang begitu percaya diri dan membawa nama besar perusahaan Golden Ventures sebagai penyokong dana, Pak Budi menepis keraguannya. Lagi pula, Adi menyerahkan jaminan berupa cek mundur pribadi sebagai garansi jika transferan clearing itu terlambat masuk. Pak Budi tidak tahu bahwa cek itu ditulis di atas air. Tidak ada dananya jika uang investor itu dibekukan. Sementara itu, di butik perhiasan langganan Reta di lantai dasar hotel, Ibu Sri dan Novi sedang sibuk memilih perhiasan tambahan untuk dipakai besok. Novi mencoba sebuah kalung emas putih dengan liontin safir biru, mematut dirinya di cermin dengan gaya angkuh. Bu, lihat deh.
Cocok banget kan sama kebaya Novi buat besok? Ini harganya cuma 50 juta kok, diskon dari 80. Rengek Novi manja. Ibu Sri, yang merasa dirinya kini adalah ibu dari triliuner baru, mengangguk mantap tanpa berpikir panjang. Ambil, Nov. Ambil 2 sekalian buat ibu. Nanti biar Mas MU yang bayar tagihannya. Kan dia baru dapat suntikan modal 30 miliar. Uang segitu mah kayak beli kacang goreng. Pelayan toko yang melayani mereka tersenyum lebar. Namun di balik senyumnya tersimpan rasa geli melihat tingkah OKB, orang kaya baru, di hadapannya. Ibu Sri dengan lantang menelepon kerabat-kerabatnya di kampung, membesarkan volume suaranya agar didengar pengunjung lain. Iya, Jeng. Besok datang ya. Acaranya mewah banget, di Hotel Bintang 5. Mantu saya yang ini beda kelas sama si Feni yang kucel itu. Yang ini anak pengusaha, cantik, modis. Pokoknya ibu bangga banget lah. Tanpa mereka sadari, di seberang butik itu, seorang wanita berkacamata hitam dan bertopi lebar sedang duduk membelakangi etalase sambil memegang majalah. Itu Feni. Ia sengaja datang ke hotel itu, bukan untuk melabrak, tapi untuk melakukan survei terakhir medan pertempuran. Hatinya terasa teriris mendengar suara Ibu Sri yang begitu lantang menjelek-jelekannya. Feni yang kucel. Kalimat itu terngiang di telinganya, membakar sisa-sisa rasa kasihan yang mungkin masih terselip di hatinya. Feni melihat Novi keluar dari butik dengan menenteng 2 paperback kecil yang terlihat eksklusif. Nikmatilah, Nov, gumam Feni pelan. Kalung itu akan jadi barang bukti penyitaan besok. Semakin banyak kalian belanja hari ini, semakin dalam kuburan yang kalian gali. Feni beranjak dari duduknya, berjalan tenang menuju resepsionis hotel. Ia mengeluarkan kartu namanya, kartu nama baru yang ia cetak semalam sebagai perwakilan silent partner dari Golden Ventures. Ia meminta bertemu dengan manajer keuangan hotel untuk memastikan kelancaran acara klien prioritas kami, Pak Adi. Dengan gaya bicara yang profesional dan intimidatif, Feni berhasil meyakinkan pihak hotel untuk memberikan salinan rincian tagihan yang dibebankan ke kamar Adi. Mata Feni membelalak melihat angkanya. Hampir 2 miliar rupiah hanya untuk sewa gedung, dekorasi tambahan, catering premium untuk 1.000 tamu, dan sewa kamar presidential suite. Dan yang paling fatal, Feni melihat catatan pembayaran, pelunasan via transfer, status, clearing. Jaminan, cek mundur Bank BCA-AN Adi Nugroho. Senyum dingin tersungging di bibir Feni. Bodoh, batinnya. Mas Adi benar-benar bodoh. Dia menggunakan cek kosong untuk menjamin uang yang bahkan belum efektif di rekeningnya. Ini bukan lagi sekadar utang piutang, ini tindak pidana penipuan. Feni mengirim pesan singkat pada Pak Gunawan. Target sudah melakukan transaksi konsumtif besar-besaran menggunakan dana proyek yang belum cair sepenuhnya. Bukti tagihan sudah saya foto. Pasal 18 ayat 3 sudah terpenuhi. Kita bisa bergerak besok pagi tepat saat akad nikah dimulai. Balasan Pak Gunawan masuk dengan cepat. Bagus. Tim sita jaminan sudah saya siapkan. Polisi juga sudah standby untuk laporan penipuan cek kosong jika pihak hotel melapor besok. Tidurlah yang nyenyak. Nak, besok hari besar. Malam semakin larut. Adi kembali ke rumah sebentar untuk mengambil beberapa barang pribadinya. Ia masuk rumah dengan langkah mengendap-endap, tidak ingin bertemu Feni. Namun, saat ia melintasi ruang tengah, ia melihat Feni sedang duduk di sofa, menonton televisi yang mati. Ruangan itu gelap, hanya diterangi cahaya lampu jalan dari luar jendela. Mas, panggil Feni. Suaranya datar, tanpa emosi. Adi terlonjak kaget, hampir menjatuhkan tas koper kecil yang dibawanya. Astaga! Kamu ngapain duduk di gelap-gelapan kayak kuntilanak gitu? Bikin kaget aja. Kamu mau kemana bawa koper? Tanya Feni, pura-pura tidak tahu. Mas ada urusan bisnis keluar kota besok pagi buta. Jadi mas nginep di hotel dekat bandara malam ini. Kamu jaga rumah, jangan lupa kunci pintu. Jawab Adi berbohong lagi, kebohongan yang ke1000 kalinya. Feni berdiri, menatap suaminya dalam keremangan. Ia bisa mencium aroma parfum reta yang menempel di kemeja Adi. Mas, apa kamu yakin dengan jalan yang kamu ambil ini? Apa tidak ada sedikit pun rasa bersalah di hatimu? Adi mendengus kesal. Apa sih, Fen?
Melodrama banget. Mas ini kerja buat masa depan kita. Kamu tuh harusnya bersyukur punya suami pekerja keras kayak Mas, bukan malah curigaan terus. Udah Mas telat. Adi berbalik badan, hendak melangkah pergi. Namun langkahnya terhenti saat Feni mengucapkan satu kalimat terakhir. Hati-hati, Mas. Terkadang, puncak tertinggi itu letaknya tepat di sebelah jurang yang paling dalam. Jangan sampai kamu terpeleset saat sedang mendongak ke atas. Adi hanya tertawa meremehkan tanpa menoleh. Ngomong apa sih kamu? Ngelindur? Dah, tidur sana. Pintu depan tertutup dengan bantingan keras. Adi pergi meninggalkan Feni, meninggalkan rumah yang ia gadaikan, meninggalkan istri yang ia hianati, menuju kehancurannya sendiri. Sepeninggal Adi, Feni menyalakan lampu ruang tengah. Cahaya terang menyinari tumpukan kardus di sudut ruangan. Sejak sore tadi, Feni sudah mengemasi barang-barang pribadi Adi, Ibu Sri, dan Novi. Baju-baju mereka, sepatu-sepatu koleksi Novi, hingga piala-piala lomba burung milik Adi, semuanya sudah Feni masukkan ke dalam kardus bekas mie instan. Feni tidak akan membiarkan barang-barang sampah itu mengotori rumahnya setelah besok. Feni berjalan ke dapur, membuka kulkas, dan mengambil sebotol air dingin. Ia meneguknya perlahan, merasakan kesegaran menjalar di tenggorokannya. Ia teringat kembali masa-masa awal pernikahannya dengan Adi. Saat mereka hanya punya motor butut dan tinggal di kontrakan petak. Saat itu, Adi begitu manis, begitu penuh perjuangan. Namun uang dan godaan wanita telah mengubah Adi menjadi monster yang tidak Feni kenali lagi. Selamat tinggal, Mas Adi yang dulu, bisik Feni pada kesunyian malam. Besok, aku akan memperkenalkanmu pada Adi yang baru. Adi yang miskin, Adi yang bangkrut, dan Adi yang sendirian. Feni masuk ke kamarnya, namun ia tidak tidur di ranjang pengantin mereka. Ia tidur di kamar tamu, kamar yang dulu ditempati ibunya saat sakit. Di sana, Feni merasa lebih tenang, seolah dipeluk oleh arwah ibunya. Di bawah bantal, ia menyelipkan sebuah map biru. Bukan sertifikat tanah, melainkan surat gugatan cerai yang sudah ia tanda tangani di atas materai. Tinta tanda tangannya masih basah, sebasah luka di hatinya yang kini mulai mengering menjadi dendam. Malam berganti pagi. Fajar menyingsing di ufuk timur. Feni bangun lebih awal, mandi, dan mengenakan gaun hitam velvet yang dibelinya kemarin. Ia memoles bibirnya dengan lipstik merah marun. Ia berdiri di depan cermin, menatap pantulan dirinya sendiri. Tidak ada lagi Feni yang lemah. Yang ada di cermin itu adalah seorang eksekutor. Feni mengambil tas tangannya, memasukkan surat gugatan cerai dan ponselnya. Ia melangkah keluar rumah, mengunci pintu gerbang dengan rapat. Ia menatap rumah peninggalan orang tuanya itu sejenak. Tunggu sebentar ya, rumahku. Sebentar lagi aku bersihkan parasit-parasit itu dari tubuhmu. Feni menyetop taksi yang lewat. Ke Grand Hotel Imperial, Pak. Saya mau melayat matinya kesombongan seseorang. Hiruk-pikuk di dalam Presidential Suite Hotel Grand Imperial pagi itu, lebih mirip pasar malam daripada ruang persiapan pengantin yang sakral. Ruangan seluas 100 meter persegi yang didominasi marmer putih dan aksen emas itu dipenuhi oleh tim tata rias, penata rambut, fotografer, hingga beberapa asisten yang berlarian menuruti teriakan reta. Di tengah ruangan, sang mempelai wanita duduk di depan cermin rias dengan wajah bersungut-sungut, sementara seorang penata rias senior dengan tangan gemetar mencoba memoleskan blush on di pipinya. Aduh, pelan-pelan dong, Mbak. Pipi saya ini kulitnya sensitif. Perawatan mahal. Jangan disamakan sama kulit badak klien-klien Mbak yang lain. Bentak reta sambil menepis tangan penata rias itu. Ia menatap pantulan wajahnya di cermin dengan tidak puas, lalu menoleh ke arah Ibu Sri yang sedang duduk santai di sofa bludru sambil menikmati sepiring buah potong. Bu, lihat deh makeup artis pilihan Mas Adi ini. Kampungan banget. Masa alis Reta dibikin tebal begini? Padahal Reta udah bilang mau gaya Korean look yang glowing. Ibu Sri segera meletakkan garpunya dan menghampiri menantu kesayangannya itu dengan tergopoh-gopoh. Ia mengelus bahu Reta yang terbuka, mencoba menenangkan. Sabar, sayang. Sabar. Jangan marah-marah nanti bedaknya retak lo. Mbak Mua, tolong dong yang profesional. Kita ini bayar mahal lo, pakai uang kontan, bukan ngutang. Kalau hasilnya jelek,
Saya tuntut salon kamu sampai bangkrut. Ancam Ibu Sri dengan nada tinggi, dagunya terangkat angkuh memamerkan kalung emas berlian yang baru dibelinya kemarin, tentu saja dengan tagihan yang dibebankan pada Adi. Penata rias itu hanya bisa menunduk dan meminta maaf berulang kali. Di sudut lain ruangan, Novi sedang sibuk live streaming di akun media sosialnya. Ia memamerkan gaun seragam keluarga yang berbahan sutra, berputar-putar di depan kamera ponsel dengan gaya centil. Halo, guys. Lihat nih persiapan The Royal Wedding kakak gue. Gila sih, mewah banget. Kalian yang haters minggir dulu ya, aura orang kaya mau lewat. Oh ya, buat yang tanya mantan istrinya Kak Adi di mana, paling lagi nangis di pojokan kamar kos-kosan kali ya? Yupes. Novi tertawa cekikikan membaca komentar-komentar yang masuk. Sementara itu, di kamar terpisah yang digunakan sebagai ruang ganti pengantin pria, suasana justru terasa jauh lebih mencekam. Adi duduk di tepi ranjang, ponselnya menempel erat di telinga. Keringat dingin sebesar biji jagung mengalir di pelipisnya, merusak lapisan bedak tipis yang baru saja dipoleskan asisten rias. Kakinya mengetuk-ngetuk lantai dengan gelisah. Halo? Halo? Pak Budi, suara Adi terdengar panik setengah berbisik. Kenapa orang catering bilang makanannya belum bisa dikeluarkan? Kan saya sudah kirim bukti transfer pelunasan kemarin sore. Suara manajer hotel di seberang sana terdengar sopan namun tegas, sebuah ketegasan yang membuat perut Adi melilit. Mohon maaf, Pak Adi. Seperti yang sudah kami informasikan, dana transferan Bapak masih berstatus floating di sistem bank kami. Belum efektif masuk. Dan cek mundur yang Bapak berikan sebagai jaminan, ketika kami verifikasi pagi ini, pihak bank mengonfirmasi bahwa saldo di rekening giro Bapak tidak mencukupi. Jadi, kami belum bisa membuka akses catering dan ballroom utama sampai ada pembayaran valid. Jantung Adi rasanya mau copot. Apa? Tidak mungkin. Itu rekening perusahaan saya baru dapat suntikan dana 30 miliar. Pak, masa cek 500 juta saja dibilang kosong? Coba cek lagi. Sistem bank Bapak yang error itu. Kami sudah cek 3 kali, Pak. Hasilnya sama, insufficient fund. Kami beri waktu 30 menit lagi ya, Pak. Jika belum ada pelunasan, kami hanya bisa menyajikan air mineral dan snack box standar rapat. Sambungan telepon terputus. Adi membanting ponselnya ke kasur. Napasnya memburu. Sialan, kemana uang itu? Adi membuka aplikasi mobile banking perusahaannya. Di sana, angka saldo 30 miliar itu masih tertera, namun warnanya abu-abu dengan tanda seru kecil, dana ditahan, verifikasi kepatuhan pasal 18. Adi tidak mengerti apa itu pasal 18. Yang ia tahu, ia sedang berada di ujung tanduk. Jika catering tidak keluar, ia akan mati berdiri karena malu. Adi mencoba menelepon Haryo, namun nomornya tidak aktif. Adi menjambak rambutnya frustrasi. Di tengah kepanikan itu, sebuah mobil taksi biru berhenti di lobi utama hotel. Pintu belakang terbuka, dan keluarlah sepasang sepatu hak tinggi berwarna hitam mengkilap. Feni turun dari taksi itu. Penampilannya pagi ini benar-benar berbeda. Gaun velvet hitam panjang yang membalut tubuhnya memberikan kesan misterius, berduka, namun sekaligus sangat berkuasa. Kacamata hitam besar menutupi matanya, dan sebuah clutch merah darah tergenggam erat di tangannya. Feni berjalan tegak melewati pintu detektor logam, langkahnya berirama, seolah ia adalah pemilik hotel yang sedang melakukan inspeksi mendadak. Ia berhenti sejenak di depan standing banner raksasa bergambar foto pre-wedding Adi dan Reta. Feni menurunkan kacamata hitamnya sedikit, menatap wajah Adi yang tersenyum lebar di foto. Nikmati senyum terakhirmu, Mas, bisik Feni dingin. Ia melanjutkan langkahnya menuju lift, mengambil akses jalan tikus menuju koridor ruang rias VIP yang ia hafal. Di koridor lantai 2, suara tawa Reta dan cemprengnya suara Novi terdengar menggema. Pintu presidential suite sedikit terbuka. Feni berdiri di balik pilar besar, mengamati dari jauh. Ia melihat Reta keluar dari kamar dengan gaun pengantinnya yang super megah. Novi dan Ibu Sri mengapitnya. Pokoknya nanti pas Reta jalan ke pelaminan, lampunya harus sorot ke Reta semua ya. Ibu jalan di belakang Reta, jangan deket-deket biar gaun Reta kelihatan penuh. Perintah Reta. Iya, cantik. Iya, Ibu ngerti kok. Jawab Ibu Sri dengan nada menjilat. Tiba-tiba,
Langkah Reta terhenti. Matanya menangkap sosok wanita bergaun hitam yang berdiri tenang di ujung lorong, menghalangi jalannya menuju lift khusus. Reta menyipitkan mata, lalu tawanya meledak saat mengenali siapa sosok itu. Ya ampun, lihat deh, Bu. Ada gagak hitam nyasar. Seru Reta sambil menunjuk Feni. Itu si Feni kan? Ngapain dia di sini? Mau ngelayat? Salah alamat wai. Ini pesta pernikahan, bukan kuburan. Ibu Sri dan Novi langsung menoleh. Wajah Ibu Sri berubah merah padam. Ia melangkah maju dengan agresif. Heh, wanita tidak tahu malu. Ngapain kamu kesini? Mau bikin keributannya? Mau minta jatah makan gratis? Dasar gembel. Sana pulang. Jangan kotori pesta anak saya dengan aura sialmu itu. Feni tidak mundur selangkah pun. Ia melepaskan kacamata hitamnya, menatap mata Ibu Sri dengan tatapan setajam silet. Tidak ada air mata, tidak ada ketakutan. Hanya ketenangan yang mematikan. Saya datang bukan untuk makan, Bu. Makanan di rumah saya jauh lebih berkah daripada makanan hasil uang haram di sini, jawab Feni tenang, suaranya rendah namun bergema. Saya datang untuk menyaksikan. Menyaksikan bagaimana kebanggaan ibu runtuh dalam hitungan jam. Kurang ajar. Novi maju hendak mendorong Feni, tapi tangan Feni dengan cepat menepis tangan Novi. Jangan sentuh saya dengan tangan kotormu yang penuh barang curian itu, Nov, desis Feni. Reta geram. Security. Mana security? Usir perempuan gila ini. Dia iri karena suaminya lebih milih saya yang kaya raya ini. Kaya raya? Feni tertawa kecil, tawa yang terdengar sangat kering. Ia menatap Reta dari ujung rambut sampai ujung kaki. Gaun itu cantik. Sayang sekali, sebentar lagi mungkin harus dijual kiloan untuk beli nasi bungkus. Sebelum keributan membesar, pintu lift terbuka. Adi keluar dengan wajah pucat pasi. Ia kaget setengah mati melihat Feni. Feni? Kamu ngapain di sini? Suara Adi tercekat. Pulang, Fen. Jangan bikin malu Mas. Mas janji, nanti Mas transfer uang bulanan 2 kali lipat, tapi tolong pulang sekarang. Feni menatap suaminya dengan tatapan iba. Simpan uangmu, Mas. Atau lebih tepatnya, simpan sisa uangmu untuk bayar pengacara nanti. Aku kesini cuma mau memberikan ini. Feni mengeluarkan sebuah amplop putih dari dalam tasnya, surat gugatan cerai. Ia menyelipkannya ke saku jas Adi dengan gerakan cepat. Hadiah pernikahan dariku. Bacanya nanti saja ya, kalau pestanya sudah bubar atau dibubarkan. Setelah mengatakan itu, Feni berbalik badan dengan anggun. Ia berjalan menuju tangga darurat yang mengarah ke ruang kontrol audiovisual. Mau kemana kamu? Pintu keluar di sana, teriak Ibu Sri. Saya mau cari spot terbaik untuk melihat pertunjukan sirkus kalian, jawab Feni tanpa menoleh. Adi hendak mengejar, tapi ponselnya berbunyi lagi. Dari manajer hotel. Pak Adi, 5 menit lagi. Kalau tidak ada pembayaran, listrik ballroom akan kami turunkan dayanya. Adi terpaksa berhenti. Prioritasnya adalah menyelamatkan muka. Bu, Reta, ayo masuk ke ballroom sekarang. Kita mulai saja acaranya, perintah Adi panik. Sementara itu, di ruang kontrol audiovisual, Feni mengetuk pintu kaca. Seorang operator teknis muda membuka pintu. Feni tersenyum ramah, mengeluarkan kartu nama palsu, Golden Ventures. Saya dari sponsor utama pernikahan Pak Adi. Pak Adi minta tolong saya untuk menyerahkan flash disk ini. Isinya video kejutan spesial. Diputar tepat setelah pidato sambutan mempelai pria. Operator itu menerima flash disk tanpa curiga. Siap, Bu. Feni keluar dari ruang kontrol, berjalan menuju balkon VIP. Dari ketinggian ini, ia bisa melihat segalanya. Ia melihat tamu-tamu undangan, dekorasi bunga mawar, dan melihat Adi serta Reta yang sedang berjalan memasuki ruangan diiringi lagu orkestra. Mereka tersenyum, tidak tahu bahwa di saku jas Adi surat cerai sedang menghangat, dan di sistem bank aset mereka sedang dibekukan. Feni menyandarkan tangannya di pagar balkon. Jam tangannya menunjukkan pukul 9.55 waktu Indonesia Barat. 5 menit lagi, gumam Feni.
5 menit menuju kiamat kecil kalian. Ia mengirim pesan terakhir pada Pak Gunawan yang sudah standby di lobi hotel bersama tim eksekutor. Panggung sudah siap, Pak. Pintu neraka dibuka dalam 5, 4, 3. Suara trompet dan alunan musik orkestra yang megah menggema memenuhi setiap sudut Grand Ballroom Hotel Imperial. Pintu raksasa berlapis emas perlahan terbuka, memuntahkan asap dry ice yang menciptakan efek awan buatan di sepanjang karpet merah. Ribuan pasang mata tamu undangan seketika tertuju pada satu titik. Di sana, Adi dan Reta berdiri dengan dagu terangkat tinggi, berusaha memancarkan aura kebangsawanan yang sebenarnya rapuh dan kosong. Reta tersenyum lebar, melambaikan tangan dengan gaya yang sudah ia latih berjam-jam, memamerkan deretan gigi putih dan cincin berlian di jarinya, cincin yang dibeli dari uang hasil menjual tanah warisan Ibu Feni. Adi berjalan di sampingnya, menggenggam tangan Reta erat-erat. Namun, genggaman itu bukan genggaman cinta, melainkan cengkeraman kepanikan. Adi merasa seperti berjalan di atas tali tipis di atas jurang api. Setiap kali ada tamu yang menyalaminya, ia tersentak, takut kalau itu adalah penagih utang yang menyamar. Matanya liar menyapu ruangan, memastikan tidak ada petugas hotel yang datang mematikan listrik karena cek kosongnya. Di belakang mereka, Ibu Sri berjalan dengan langkah angkuh, didampingi Novi yang sibuk merekam momen itu. Ibu Sri mengenakan kebaya penuh payet, lehernya berat oleh kalung emas berlian yang baru saja ia rampok dari toko perhiasan kemarin. Ia tersenyum bangga kepada teman-teman arisannya, seolah berkata, "Lihat, anakku sukses, menantuku cantik, aku pemenangnya." MC kondang yang disewa dengan harga fantastis mulai berbicara dengan suara baritonnya. "Hadirin sekalian, berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk pasangan pengantin paling fenomenal tahun ini. Bapak Adi Nugroho, CEO Nugroho Group yang baru saja mendapatkan suntikan investasi internasional, bersanding dengan Nyonya Reta." Tepuk tangan membahana. Adi merasa sedikit lega mendengar sanjungan itu. Ia mulai percaya pada kebohongannya sendiri. Ya, dia CEO hebat. Dia punya dana 30 miliar, meski statusnya masih floating. Semuanya akan baik-baik saja, pikirnya. Ia naik ke pelaminan, duduk di kursi raja dan ratu. Dari atas sana, ia melihat tumpukan kado dan karangan bunga pejabat yang sebenarnya ia pesan sendiri untuk pencitraan. Setelah sesi pemotongan kue setinggi 2 meter, MC kembali mengambil alih panggung. "Baiklah, sebelum kita menikmati hidangan, ada satu kejutan spesial. Mempelai pria, Bapak Adi, telah menyiapkan sebuah video persembahan cinta untuk istri dan ibunda tersayang. Mari kita saksikan bersama di layar lebar utama." Adi mengernyitkan dahi. Ia menoleh ke arah Reta. "Video? Aku nggak siapin video apa-apa, sayang. Kamu yang siapin." Reta menggeleng bingung. "Ah, Mas Adi suka pura-pura biar surprise. Pasti Mas diam-diam bikinkan? Duh, jadi terharu." Ibu Sri ikut menimpali dengan mata berkaca-kaca. "Aduh, Adi, kamu memang anak berbakti. Pasti isinya foto masa kecil kamu sama ibu kan? Ayo putar." Adi semakin bingung. Namun, lampu ruangan tiba-tiba meredup. Fokus seluruh tamu beralih ke layar proyektor raksasa di belakang panggung. Logo, Golden Ventures, muncul di layar. Hati Adi langsung berbunga-bunga. "Wah, pasti Pak Haryo mau ngucapin selamat. Hebat banget aku, investor sampai segininya perhatian," bisik Adi bangga. Namun, senyum bangga itu tidak bertahan lebih dari 10 detik. Layar berganti menampilkan sebuah rekaman CCTV berkualitas tinggi. Bukan ucapan selamat, melainkan rekaman di ruang rapat kantor Haryo. Wajah Adi terpampang jelas, duduk berhadapan dengan Haryo. Suara Haryo terdengar jernih melalui sound system yang berkekuatan ribuan watt. "Saya tidak butuh janji manis. Apa jaminan Anda kalau proyek ini macet?" Lalu suara Adi terdengar menjawab dengan sangat jelas. Nada suaranya terdengar rakus. "Ini, Pak, sertifikat rumah utama di Pondok Indah yang ditempati ibu saya, sertifikat ruko warisan almarhum ayah, dan 2 BPKB mobil mewah. Saya jaminkan semuanya. Asal dana 30 miliar cair hari ini." Suasana ballroom seketika senyap. Hening yang mencekam. Ribuan tamu terdiam, menahan napas.
Ibu Sri yang duduk di kursi VIP samping pelaminan melongo, mulutnya terbuka lebar. Rumahnya? Dijaminkan? Video berlanjut. Layar berganti menampilkan rekaman candid dari sebuah kafe. Wajah Reta dan Novi terlihat jelas. Suara cempreng Novi terdengar memekakan telinga. Duh, Mbak Reta emang top. Gak kayak si Feni istri tua itu, pelitnya minta ampun. Mending Mas Adi nikah sama Mbak Reta, hartanya Mas Adi bisa kita porotin bareng-bareng. Si Feni biar aja makan ati di rumah bututnya. Lalu suara Reta menyahut angkuh. Tenang aja, Nov. Begitu sertifikat tanah warisan ibunya Feni laku dijual Mas Adi, kita pesta 7 hari 7 malam. Biarin aja si Feni jadi gembel. Lagian dia bodoh banget. Gak sadar tanda tangannya udah dipalsuin sama Mas Adi. Gas. Suara kaget serentak terdengar dari para tamu. Bisik-bisik mulai terdengar seperti dengungan lebah yang marah. Gila. Jadi itu uang hasil nipu istri tua? Reta pucat pasi. Ia menutupi wajahnya dengan buket bunga pengantin, tubuhnya gemetar hebat. Novi mencoba mematikan layar dengan melempar botol air mineral ke arah operator, tapi meleset. Video belum selesai. Slide terakhir muncul. Sebuah dokumen perbankan dengan cap merah besar bertuliskan, ditolak, rejected. Di bawahnya tertulis rincian mutasi rekening Adi dengan saldo efektif, 0 rupiah. Dan teks berjalan muncul dengan huruf merah darah, seluruh aset jaminan yang tertulis di awal video, jatuh tempo hari ini dan resmi disita akibat Wan Prestasi. Video berakhir. Layar gelap. Lampu sorot tiba-tiba menyala kembali, namun tidak mengarah ke pelaminan. Lampu itu menyorot ke arah tangga utama balkon VIP. Di sana, berdiri sesosok wanita bergaun hitam velvet yang anggun namun menakutkan. Feni. Ia berdiri tegak, memegang mikrofon. Wajahnya dingin, tanpa ekspresi, matanya memancarkan api. Feni menuruni anak tangga satu persatu. Langkah kakinya pelan, diiringi bunyi hak sepatu yang menggema. Ta. Selamat siang, para hadirin. Suara Feni tenang namun tajam menusuk. Maaf jika video persembahan tadi sedikit terlalu jujur. Feni sampai di lantai dasar. Tamu undangan membelah diri, memberi jalan bagi Feni menuju panggung. Feni. Desis Adi dari atas pelaminan. Kakinya lemas, ia merosot di kursi rajanya. Apa yang kamu lakukan? Security. Feni tidak peduli. Ia terus berjalan, tatapannya terkunci lurus ke arah Ibu Sri yang kini wajahnya pucat seperti mayat. Ibu Sri, sapa Feni saat berdiri tepat di bawah panggung. Bagaimana rasanya, Bu? Melihat rumah yang Ibu banggakan, rumah tempat Ibu menghina saya setiap hari, ternyata sudah bukan milik Ibu lagi sejak kemarin sore? Anak kebanggaan Ibu, Adi, sudah menjual atap di atas kepala Ibu demi pesta pora wanita di sebelah dia. Ibu Sri gemetar, memegangi dadanya. Bohong. Adi nggak mungkin tega. Ibu Sri menoleh ke Adi. Bilang sama Ibu kalau video tadi bohong. Rumah Ibu aman kan? Adi tidak bisa menjawab. Lidahnya keluh. Keringat membanjiri tubuhnya. Kebisuan Adi adalah jawaban yang paling menyakitkan. Ibu Sri menjerit histeris, anak durhaka. Kamu jual rumah Ibu? Terus Ibu tinggal di mana? Feni beralih menatap Reta. Dan kamu, Reta? Ratu sehari, kita. Feni tersenyum miring. Cincin di jarimu, gaun yang kamu pakai, bahkan makanan yang dikunyah tamu ini, semuanya dibayar pakai utang. Utang yang jaminannya adalah harta orang lain. Kamu pikir kamu menikahi miliarder? Tidak, sayang. Kamu menikahi penipu yang sekarang miskin papa. Reta berdiri, emosinya meledak karena malu. Ia melempar buket bunganya ke arah Feni. Diam lo cuma iri kan? Mas Adi punya 30 miliar. Lo lihat sendiri mutasinya. Keheningan yang menyelimuti Grand Ballroom Hotel Imperial kini terasa jauh lebih menakutkan daripada keriuhan pesta yang baru saja berlalu. Ribuan kursi berlapis kain emas kosong melompong, menyisakan sampah tisu, piring kotor yang belum sempat diangkat, dan bunga-bunga mahal yang terinjak-injak di lantai karpet merah. Di atas pelaminan yang megah namun kini tampak seperti panggung sandiwara yang ditinggalkan penontonnya,
Adi duduk bersimpuh dengan tatapan kosong. Jas pengantin mahalnya kusut, dasinya miring, dan wajahnya lebam kemerahan akibat cakaran reta yang mengamuk membabi buta beberapa menit lalu saat menyadari dirinya tertipu. "Cukup. Hentikan sandiwara ini," seru Pak Budi, manajer hotel, yang datang membawa 4 orang petugas keamanan bertubuh kekar. Pak Budi maju ke hadapan Adi, wajahnya tidak lagi ramah seperti saat menyambut tamu VIP. Wajahnya kini dingin dan keras, layaknya seorang penagih utang. Di tangannya, ia memegang selembar kertas, cek yang tadi pagi diberikan Adi sebagai jaminan pelunasan. "Pak Adi," suara Pak Budi tegas dan menekan. "Pesta sudah bubar. Tamu sudah pulang dengan rasa jijik. Sekarang saatnya kita bicara soal tagihan. Total biaya sewa ballroom, catering tambahan, dekorasi bunga impor, dan kerusakan fasilitas akibat keributan ini, totalnya mencapai 2,3 miliar rupiah." Adi menelan ludah yang terasa seperti pasir berduri. "Pak Budi, tolong, kasih saya waktu. Saya akan jual aset." "Aset mana lagi, Pak?" potong Pak Gunawan yang masih berdiri di sana, melipat tangannya di dada dengan santai. "Bukankah tadi sudah jelas? Seluruh aset Bapak sudah disita oleh klien saya, Golden Ventures Capital, karena One Prestasi. Rumah, ruko, mobil, semuanya sekarang dalam penguasaan kami. Bapak tidak punya hak jual apapun lagi." Adi menatap Pak Gunawan dengan pandangan memohon, lalu beralih ke Pak Budi. "Pak Budi, saya benar-benar nggak punya uang tunai sekarang. Tapi tolong jangan lapor polisi." Pak Budi tertawa sinis, lalu melemparkan cek itu ke wajah Adi. Kertas itu melayang jatuh tepat di pangkuan Adi. "Terlambat, Pak. Cek yang Bapak berikan ini kosong." Mengeluarkan cek kosong untuk pembayaran jasa dengan nominal di atas 1 miliar adalah tindak pidana penipuan berat. "Saya sudah menghubungi pihak berwajib 10 menit yang lalu." Seolah menjawab panggilan itu, sirine mobil polisi terdengar meraung-raung dari lobi depan, semakin mendekat dan berhenti tepat di pintu masuk ballroom. 3 orang petugas berseragam coklat masuk dengan langkah tegap. Adi gemetar hebat. Kakinya lemas bagaikan jeli. Ia tidak pernah membayangkan hari pernikahannya akan berakhir dengan borgol, bukan dengan bulan madu ke Paris seperti janjinya pada Reta. "Bapak Adi Nugroho?" tanya salah satu polisi. Adi mengangguk lemah, air mata mulai mengalir di pipinya. "Saya, Pak, tapi saya dijebak." "Silakan jelaskan di kantor." "Kami mendapat laporan dugaan penipuan," ujar polisi itu sambil mengeluarkan borgol perak yang berkilau dingin di bawah lampu sorot panggung. Klik. Suara besi terkunci di pergelangan tangan Adi terdengar begitu nyaring di ruangan yang sunyi itu. Di sudut panggung, Reta melihat pemandangan itu dengan wajah pucat. Insting bertahan hidupnya langsung menyala. Ia tidak mau ikut terseret. Ia buru-buru mengambil tas tangannya, lalu mencoba melipir turun dari panggung lewat tangga samping, berharap tidak ada yang memperhatikan. "Eits, mau kemana Nyonya Reta?" Suara Pak Gunawan menghentikan langkah Reta. Reta menoleh kaku. Saya nggak ikut-ikutan. Itu utang Adi. Saya cuma korban. Saya mau pulang." "Silakan pulang," kata Pak Gunawan sambil tersenyum miring. "Tapi mobil Alphard putih yang Anda pakai ke sini tadi, itu atas nama perusahaan keluarga Adi, kan? Mobil itu termasuk dalam daftar aset sitaan yang sudah diamankan tim saya di parkiran valet. Jadi, silakan pulang naik taksi atau ojek online. Oh, dan satu lagi perhiasan yang Anda pakai." Reta memegang lehernya protektif. "Ini punya saya." Faktur pembeliannya atas nama kartu kredit Adi yang juga macet, bukan? Pak Gunawan mengangkat alisnya. "Kalau Anda bawa kabur, itu namanya penggelapan barang bukti. Mau menyusul suami siri Anda ke kantor polisi." Reta menjerit frustrasi. Dengan kasar, ia melepaskan kalung, anting, dan gelang berlian itu, lalu melemparnya ke lantai hingga berhamburan. Ambil semuanya. Dasar orang miskin," teriak Reta histeris, lalu berlari keluar dari ballroom dengan kaki telanjang karena hak sepatunya patah, meninggalkan Adi yang digiring polisi tanpa menoleh sedikit pun. Sementara itu, di barisan kursi VIP, Ibu Sri baru siuman dari pingsannya. Ia mengerjap-ngerjap, bingung melihat ruangan yang sepi dan berantakan. Novi duduk di sampingnya sambil menangis sesenggukan.
Novi, mana Adi? Mana tamu-tamu? Tanya Ibu Sri lemah. Mas Adi dibawa polisi, Bu. Jawab Novi. Pesta bubar. Kita diusir. Apa? Ibu Sri langsung terduduk tegak. Ditangkap? Terus kita gimana? Mobil kita mana? Mobil disita, Bu. Semuanya disita. Kita nggak punya kendaraan buat pulang, jerit Novi. Ibu Sri memegang dadanya yang sesak. Bayangan kemewahan yang ia pamerkan tadi pagi kini hancur berkeping-keping. Rumah. Kita harus pulang ke rumah. Sertifikat itu kan cuma jaminan. Pasti belum disita hari ini kan? Ayo Nov, kita pulang. Kita kunci pintu rumah biar orang-orang jahat itu nggak bisa masuk. Dengan tertatih-tatih, Ibu Sri dan Novi berjalan keluar hotel. Mereka yang datang Mbak Ratu, kini harus berdiri di pinggir jalan raya yang panas, menunggu taksi lewat dengan gaun pesta yang mencolok dan make-up luntur. Orang-orang yang lewat menatap mereka aneh, mengenali wajah mereka dari video viral tadi. Akhirnya sebuah taksi berhenti. Mereka masuk dengan tergesa-gesa. Ke Pondok Indah. Pak, cepat, perintah Ibu Sri. Sepanjang perjalanan, Ibu Sri terus mericau, menyalahkan Feni, menyalahkan Reta, tapi tidak sekalipun menyalahkan keserakahannya sendiri. Awas kamu Feni, berani-beraninya kamu permaluin ibu. Namun, sesampainya di depan gerbang rumah mewah mereka, pemandangan yang menyambut jauh lebih mengerikan daripada mimpi buruk manapun. Gerbang besi tinggi yang biasanya terbuka otomatis itu, kini terkunci rapat dengan rantai gembok besar. Di pagarnya, tertempel stiker kuning menyala berukuran besar dengan tulisan hitam tebal, disegel aset dalam pengawasan sita jaminan. Dan di depan gerbang itu, berdiri sebuah truk pindahan. Beberapa orang berseragam biru sedang mengangkut kardus-kardus. Kardus berisi baju-baju Ibu Sri, Novi, dan Adi yang semalam sudah dipak oleh Feni, dan menumpuknya di trotoar jalanan. Stop! Stop! Pak, apa-apaan ini? Ibu Sri turun dari taksi sambil berteriak histeris, lupa membayar ongkos taksi sampai diteriaki sopirnya. Ia berlari menerjang ke arah tumpukan kardus itu. Ini barang-barang saya. Kenapa ditaruh di jalanan kayak sampah? Maaf, Bu. Kami hanya menjalankan perintah pemilik aset yang baru, jawab salah satu petugas sita dengan datar. Rumah ini sudah kosong dan dikunci. Pemilik baru? Ini rumah saya. Ibu Sri menggedor-gedor gembok pagar dengan tangan kosong sampai kulitnya lecet. Buka. Saya mau masuk. Silakan lapor, Bu. Kami punya surat tugas, jawab petugas itu santai. Dari balik gerbang, di halaman rumah yang asri, Feni berjalan keluar dari pintu utama. Ia masih mengenakan gaun hitamnya. Di tangannya, ia memegang sebuah kunci. Kunci rumah utama. Mata Ibu Sri membelalak melihat Feni ada di dalam pagar. Feni, buka gerbangnya. Dasar maling. Kamu apain rumah saya? Feni berjalan mendekat, berhenti tepat 2 meter dari gerbang, menjaga jarak aman. Feni menangkap buket bunga itu dengan satu tangan, lalu membuangnya ke lantai dan menginjaknya. 30 miliar itu uang pancingan dari klien saya, Red. Uang jebakan, ungkap Feni santai. Saya perkenalkan diri saya yang baru. Saya bukan lagi Feni si ibu rumah tangga bau bawang. Saya adalah perwakilan pemegang kuasa dari Golden Ventures Capital. Dan sesuai kontrak yang ditandatangani suamimu tanpa membaca. Feni memberi isyarat tangan ke arah pintu utama. Pintu besar itu terbuka kasar. Masuklah Pak Gunawan membawa map merah tebal, diiringi tim jurusita berseragam dan polisi. Suasana ballroom berubah menjadi chaos. Pak Gunawan berjalan tegas menuju panggung. Ia naik ke pelaminan, berdiri di samping Feni, lalu menyodorkan dokumen ke hadapan Adi. Bapak Adi Nugroho, suara Pak Gunawan tegas. Berdasarkan akta perjanjian utang piutang yang Bapak tanda tangani, dan bukti penggunaan dana untuk keperluan konsumtif, maka hari ini kami melakukan eksekusi jaminan. Mohon Bapak serahkan kunci mobil, kosongkan rumah di Pondok Indah, dan serahkan kunci ruko sekarang juga. Tim kami sudah menyegel aset-aset tersebut saat Bapak sedang asyik berjalan di karpet merah tadi. Adi melorot dari kursinya, jatuh berlutut di lantai panggung. Pak Gunawan,
tolong Pak, ini salah paham, saya bisa bayar. Waktu Bapak sudah habis, potong Feni dingin. Ia naik atas panggung, berdiri menjulang di hadapan Adi. Feni mengambil amplop surat gugatan cerai dari saku jas Adi yang tadi ia selipkan, merobek segelnya, dan menamparkannya pelan ke pipi Adi. Ini bukan salah paham, Mas. Ini adalah karma. Kamu menjual tanah ibuku, memalsukan tanda tanganku, dan menghina kesabaranku. Sekarang, nikmatilah hasil panenmu. Selamat menikah, Mas Adi. Selamat menempuh hidup baru di atas kebangkrutan. Feni berbalik menghadap audiens. Ia mengangkat mikrofonnya sekali lagi. Bapak Ibu tamu undangan sekalian, seru Feni lantang. Mohon maaf, pesta ini harus dibubarkan karena tuan rumah tidak mampu membayar sewanya. Silakan tinggalkan ruangan ini dengan tertib, sebelum pihak hotel mematikan lampu dan AC. Pernyataan itu adalah pukulanku. Feni telah memenangkan pertempuran ini dengan telak. Rumah ibu? Tanya Feni heran. Bukankah tadi di video sudah jelas? Mas Adi menjaminkan rumah ini. Dan karena Mas Adi gagal bayar, rumah ini sekarang milik firma hukum. Dan kebetulan, saya diberi kuasa penuh untuk mengelola aset ini. Kamu jebak anak saya? Kamu istri durhaka? Maki Ibu Sri. Ibu boleh maki-maki saya sepuasnya. Jawab Feni tenang. Tapi itu tidak akan mengubah fakta bahwa kunci ini ada di tangan saya. Dan gembok itu tidak akan terbuka untuk ibu. Feni mengangkat kunci itu tinggi-tinggi. Ingat tidak, Bu? Dulu waktu saya baru menikah, ibu pernah bilang apa? Di rumah ini, menantu numpang harus tahu diri. Kalau nggak suka aturan ibu, silakan angkat kaki. Masih ingat? Ibu Sri terdiam, napasnya tersengal. Sekarang, lanjut Feni, suaranya merendah namun penuh penekanan, saya kembalikan kata-kata itu. Di rumah ini, orang yang tidak punya hak kepemilikan harus tahu diri. Dan sayangnya, pemilik baru sedang tidak ingin menerima tamu yang bisanya cuma menghina. Feni, tolong ibu, Fen. Nada suara Ibu Sri berubah drastis menjadi memelas. Ibu minta maaf. Ibu hilaf. Tolong izinkan ibu masuk. Nak, ibu nggak punya tempat lain. Feni menatap wanita tua itu. Dulu, ia mungkin akan luluh. Tapi luka yang ditorehkan keluarga ini sudah terlalu dalam. Mereka menjual tanah ibunya, tanah untuk anak yatim, hanya demi pesta. Tega? Feni tersenyum miris. Ibu bertanya soal tega? Di mana hati ibu saat ibu dan anak-anak ibu merampok peninggalan almarhumah ibu saya? Kalian yang mengajarkan saya untuk menjadi tega, Bu. Saya hanya murid yang belajar dengan cepat. Feni berbalik badan, memunggungi mereka. Kardus-kardus itu berisi baju-baju ibu dan Novi. Silakan dibawa pergi. Saya kasih waktu 5 menit sebelum saya panggil satpam kompleks untuk mengusir kalian karena membuat keributan. Feni. Feni jangan pergi. Feni. Teriakan Ibu Sri melengking putus asa. Novi jatuh terduduk di aspal panas, meratapi nasibnya yang berubah drastis menjadi gelandangan. Feni terus berjalan masuk ke dalam rumah, menutup pintu utama yang besar dan berat itu. Blam. Suara pintu tertutup menjadi tanda berakhirnya drama keluarga itu. Di dalam rumah yang sepi, Feni bersandar di daun pintu. Ia berjalan menuju meja di ruang tengah. Di sana, tergeletak map hijau yang ia cari-cari selama ini. Sertifikat tanah ibunya. Pak Gunawan berhasil mengamankannya dari tangan notaris nakal itu sebelum dipindah tangankan, karena transaksinya cacat hukum. Feni memeluk sertifikat itu erat-erat sambil menangis haru. Ibu, tanah ibu aman. Rumah singgah impian ibu akan segera kita bangun. Di luar pagar, langit mulai gelap. Hujan rintik-rintik mulai turun, membasahi tumpukan kardus dan dua wanita yang masih menangis meraung-raung di trotoar, tanpa atap, tanpa uang, dan tanpa harga diri. Suara tetesan air dari kran yang bocor di sudut sel tahanan terdengar, seperti ketukan palu hakim yang menjatuhkan vonis kematian bagi harga diri Adi. Ruangan berukuran 3x4 meter itu terasa pengap, berbau campuran antara keringat basi, lantai yang lembab, dan aroma pesing yang menyengat dari toilet jongkok yang tak bersekat di pojok ruangan. Adi duduk meringkuk di lantai semen yang dingin, memeluk lututnya sendiri.
Jas pengantin mahalnya yang tadi pagi masih licin dan wangi, kini kusut masai, bernoda debu, dan kehilangan kancing-kancing emasnya. Dasi sutra merah marun yang menjadi simbol kejayaannya, kini tergeletak begitu saja di lantai kotor, tak lebih berharga dari kain lep bekas. Baru 12 jam yang lalu, Adi merasa dirinya adalah raja dunia. Ia berdiri di puncak Menara Gading, memandang rendah orang-orang di bawahnya, termasuk istrinya sendiri. Namun sekarang, roda nasib berputar dengan kecepatan yang mengerikan, menggilasnya hingga rata dengan tanah. Tidak ada kasur empuk, tidak ada pendingin ruangan, dan yang paling menyakitkan, tidak ada retah. Wanita yang katanya mencintainya setengah mati itu, wanita yang membuatnya rela menjual warisan mertua dan mengusir istrinya, menghilang begitu saja saat borgol besi menyentuh kulit Adi. Bahkan saat Adi mencoba meminjam ponsel penyidik untuk menghubungi nomor retah, suara operator yang dingin menjawab bahwa nomor tersebut sudah tidak aktif. Adi dibuang. Ditinggalkan seperti sampah yang sudah tidak berguna setelah isinya dikuras habis. Woi, pengantin baru. Melamun aja lo. Mana janji lo mau traktir kita makan enak? Suara parau dari teman satu selnya, seorang pencopet pasar, membangunkan Adi dari lamunannya. Adi hanya bisa menunduk takut. Di sini, status sosialnya sebagai CEO tidak berlaku. Di sini, dia hanyalah tahanan titipan dengan nomor register kasus penipuan. Perut Adi berbunyi nyaring, perih melilit karena belum diisi sejak pagi. Bayangan hidangan buffet hotel bintang 5 yang ia pesan menari-nari di pelupuk matanya, mengejek kebodohannya. Kini, yang ada di hadapannya hanyalah nasi cadong, nasi keras dengan sayur nangka hambar dan tempe goreng yang sudah dingin. Sementara Adi meratapi nasib di balik jeruji besi, penderitaan yang tak kalah perih sedang dialami oleh Ibu Sri dan Novi. Hujan deras mengguyur kota Jakarta malam itu, seolah langit ikut menangis, atau mungkin menertawakan, kehancuran keluarga sombong itu. Setelah diusir secara memalukan oleh Feni dari depan gerbang rumah mewah mereka sendiri, Ibu Sri dan Novi terdampar di pinggir jalan raya yang becek. Kardus-kardus berisi pakaian mereka basah kuyup. Tidak ada taksi yang mau berhenti karena penampilan mereka yang kacau balau. Akhirnya, dengan sisa uang receh di dompet Novi, mereka menyewa sebuah gerobak dorong dari pemulung untuk mengangkut barang-barang mereka menuju perkampungan padat penduduk di belakang kompleks perumahan elit Pondok Indah. Sungguh sebuah ironi yang menyakitkan. Dulu mereka tinggal di istana depan, kini mereka terbuang ke gang tikus di belakangnya. Mereka mendapatkan sebuah kamar kos petakan sempit yang lembab. Dindingnya berjamur, lantainya ubin kusam yang retak, dan atapnya bocor. Tidak ada AC, hanya ada kipas angin kecil berkarat. Bau selokan yang mampet menyeruak masuk dari ventilasi. Ibu, Novi nggak bisa tidur di sini. Panas. Banyak nyamuk. Bau? Rengek Novi sambil mengibas-ngibaskan tangannya. Air matanya bercampur dengan lunturan maskara hitam di pipinya. Masa kita tinggal di tempat kayak gini sih? Bu, ini kan tempat buat orang miskin. Ibu Sri, yang biasanya garang, kini duduk bersandar di dinding dengan tatapan kosong. Tenaganya habis terkuras. Diam kamu, Nov. Syukuri masih ada atap. Kamu pikir kita punya uang buat sewa hotel? Kartu kredit ibu sudah diblokir semua. ATM ibu ditelan mesin. Kita nggak punya apa-apa lagi. Teriakan Ibu Sri berakhir dengan isak tangis yang memilukan. Penyesalan mulai merambat naik. Terbayang wajah Feni yang dulu selalu melayaninya dengan tulus. Feni adalah berlian yang ia buang demi memungut pecahan kaca bernama Retah. Dan sekarang, pecahan kaca itu telah melukai tangannya hingga berdarah-darah. Keesokan harinya, di kantor polisi, Adi dipanggil keluar dari sel untuk menemui tamu. Harapan Adi melambung tinggi. Mungkinkah Ibu Sri datang membawa pengacara? Atau mungkin Retah sadar dan datang membawakan uang jaminan? Dengan langkah terseok dan wajah kucel, Adi berjalan menuju ruang tunggu tahanan. Namun, sosok yang duduk di sana bukanlah Ibu Sri, apalagi Retah. Wanita itu duduk dengan punggung tegak, mengenakan kemeja putih bersih dan celana bahan hitam yang rapi. Rambutnya diikat ekor kuda, menampilkan wajahnya yang segar dan bercahaya. Di hadapannya, tergeletak sebuah rantang makanan stainless steel. Itu Feni. Lutut Adi lemas seketika. Rasa malu yang luar biasa menghantamnya lebih keras daripada pukulan fisik. Ia ingin berbalik lari,
tapi kakinya terpaku. Fanny menoleh, menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Tidak ada kebencian, tapi juga tidak ada kehangatan. Hanya ketenangan yang menghanyutkan. Duduk, Mas, ucap Fanny pelan. Adi duduk menunduk. Fan, kamu datang mau ngetawain Mas lagi. Fanny menggeleng. Ia membuka rantang makanan itu. Aroma semur daging sapi menyeruak keluar, aroma yang sangat familiar. Masakan kesukaan Adi, masakan terakhir yang dimasak Fanny sebelum prahara pesta itu. Aku bawakan makan siang. Aku tahu makanan di dalam pasti tidak enak, kata Fanny sambil menyodorkan sendok. Mata Adi berkaca-kaca. Pertahanan dirinya runtuh. Ia menyambar sendok itu dan makan dengan lahap seperti orang kelaparan. Setiap suapan terasa nikmat sekaligus menyakitkan. Rasa semur itu mengingatkannya pada rumah, pada kehangatan keluarga yang ia hancurkan sendiri. Enak, Fan, enak banget. Isak Adi sambil mengunyah. Maafin Mas, Fan. Mas bodoh. Mas jahat. Fanny membiarkan Adi menghabiskan makanannya. Setelah selesai, Fanny kembali menutup rantang itu. Mas, panggil Fanny serius. Adi mengangkat wajahnya penuh harap. Ya, Fan? Kamu mau cabut laporan kan? Kamu mau bebasin Mas kan? Mas janji bakal berubah. Kita mulai lagi dari nol ya. Fanny tersenyum tipis, senyum yang mengandung kesedihan. Ia mengeluarkan sebuah map dari tasnya. Mas, laporan penipuan itu dari pihak hotel, bukan aku. Jadi aku tidak bisa mencabutnya. Dan soal penyitaan aset, itu sudah sah secara hukum. Tapi kamu kan perwakilan investor itu, desak Adi. Investormu itu Pak Gunawan, Mas. Dan dananya itu dana pribadiku. Jadi secara teknis, kamu berhutang padaku, dan kamu membayarnya dengan aset-aset keluargamu. Adi ternganga. Jadi selama ini Fanny punya uang? Dan Adi tidak pernah tahu karena terlalu sibuk meremehkannya. Aku datang bukan untuk membebaskanmu, lanjut Fanny tegas. Aku datang untuk memberikan ini. Fanny menyodorkan map berisi akta cerai dan dokumen lain. Tanda tangani surat cerai ini. Biarkan prosesnya berjalan cepat. Aku tidak menuntut harta gono gini karena kamu sudah tidak punya apa-apa. Tangan Adi gemetar. Terus, rumah ibu gimana? Kamu tega biarin ibu di jalanan? Dokumen kedua itu, tunjuk Fanny, adalah bukti pelunasan sebagian utangmu ke hotel. Aku menjual ruko di Kelapa Gading pagi ini. Hasilnya aku pakai untuk melunasi sisa utang pestamu ke hotel. Supaya hukumanmu bisa diringankan sedikit, karena ada itikat baik pelunasan. Sisanya aku sumbangkan. Adi terdiam. Fanny melunasi utang pestanya? Pesta dengan wanita lain? Hati Adi hancur. Betapa mulianya hati wanita di hadapannya ini. Sedangkan rumah Pondok Indah, aku akan menjualnya. Uangnya akan aku pakai untuk membangun rumah singgah yatim piatu di tanah warisan ibuku. Dan sebagian kecilnya lagi. Fanny meletakkan amplop tebal dan sebuah kunci rumah di meja. Ini untuk ibu dan Novi. Aku sudah menyewakan rumah kontrakan yang layak untuk mereka selama 2 tahun, dan ini uang saku untuk modal usaha. Bukan karena aku masih peduli sebagai menantu, tapi karena aku diajarkan ibuku untuk tidak membalas kejahatan dengan kekejaman mutlak. Anggap ini sedekah terakhir dariku. Adi menangis tergugu. Ia menelungkupkan wajahnya di meja besi. Fanny, wanita yang ia hina, justru menjadi penyelamat harga dirinya di titik nadir. Fanny memberinya makan, melunasi utangnya agar ia tidak membusuk terlalu lama di penjara, dan memberi atap untuk ibunya yang jahat. Itu adalah pembalasan dendam paling elegan, membunuh musuh dengan kebaikan yang tak terbalas. Terima kasih, Fan. Kamu wanita terbaik, dan aku laki-laki paling bodoh sedunia. Fanny berdiri, mengemasi barangnya. Misinya selesai. Simpan terima kasihmu, Mas. Gunakan waktu di sini untuk bertaubat. Karena di luar sana, tidak ada lagi Fanny yang akan menunggumu pulang. Fanny berbalik badan, melangkah keluar dari ruang kunjungan. Langkahnya ringan, seolah beban berat terangkat dari pundaknya. Di luar, matahari bersinar cerah. Sementara di dalam sel yang dingin, Adi kembali meringkuk memeluk lutut,
memegang amplop pemberian Feni erat-erat, menyadari bahwa ia telah menukar berlian murni dengan batu kerikil. 2 tahun telah berlalu sejak badai prahara yang menghancurkan pernikahan Feni dan Adi di Hotel Imperial. Waktu, seperti sungai yang mengalir tenang namun pasti, telah membawa perubahan nasib yang begitu drastis dan permanen bagi semua orang yang terlibat dalam drama tersebut. Roda kehidupan telah berputar 180 derajat, menempatkan mereka yang dulu di atas tanah kini melayang di angkasa, dan mereka yang dulu terbang tinggi kini terjerembab di lumpur. Pagi itu, sinar matahari jatuh dengan lembut menyinari sebuah bangunan 2 lantai bergaya minimalis modern yang berdiri kokoh di atas lahan seluas 2.000 meter persegi di pinggiran Jakarta Selatan. Bangunan itu dicat dengan warna putih gading dan aksen kayu alami, memberikan kesan hangat, bersih, dan ramah. Di halaman depannya yang luas dan asri, rumput hijau terhampar rapi bak karpet permadani, dihiasi ayunan dan perosotan warna-warni yang penuh dengan tawa anak-anak. Di atas gerbang utama, terpampang sebuah papan nama dari ukiran kayu jati yang elegan bertuliskan, Rumah Singgah Panti Asuhan Kasih Bunda Ratna. Ya, inilah tanah warisan almarhumah Ibu Feni. Tanah yang dulu hendak dicuri dan dijual oleh Adi demi membiayai pesta pernikahan haramnya, kini telah menjelma menjadi surga kecil bagi puluhan anak yatim piatu dan anak jalanan. Feni telah menepati janjinya. Ia tidak hanya menyelamatkan tanah itu dari tangan-tangan serakah, tetapi juga mewujudkan mimpi terakhir ibunya dengan cara yang paling indah dan bermartabat. Di tengah kerumunan tamu undangan yang hadir untuk acara peresmian, Feni berdiri anggun mengenakan gamis sutra berwarna sage green dengan kerudung senada. Wajahnya tampak lebih segar, lebih muda, dan memancarkan ketenangan batin yang luar biasa. Tidak ada lagi Feni yang kusam, yang matanya selalu sembab karena memendam luka batin. Feni yang sekarang adalah seorang wanita karir yang sukses mengelola bisnis catering dan properti, bisnis yang ia bangun dari nol setelah perceraiannya, dibantu oleh bimbingan Pak Gunawan. Selamat ya, Bu Feni. Saya bangga sekali melihat pencapaian Ibu, sapa Pak Gunawan yang hadir mengenakan batik lengan panjang. Rambut pengacara senior itu semakin memutih, namun senyumnya menyiratkan kepuasan melihat klien sekaligus anak didiknya berhasil bangkit dari keterpurukan. Terima kasih, Pak. Ini semua berkat bantuan Bapak juga. Kalau Bapak tidak ada di samping saya waktu itu, mungkin tanah ini sudah jadi ruko beton yang tidak bernyawa, jawab Feni tulus. Sementara Feni sedang menikmati buah manis dari kesabaran dan kerja kerasnya, di sudut kota yang lain, tepatnya di sebuah pasar tradisional yang becek dan bau amis, pemandangan yang sangat kontras sedang terjadi. Di sebuah lapak kecil berukuran 1x2 meter yang terhimpit di antara penjual ikan asin dan tempat pembuangan sampah pasar, seorang wanita tua dengan daster lusuh yang warnanya sudah pudar sedang sibuk membolak-balik gorengan di wajan penggorengan yang hitam legam. Minyak panas memercik ke tangannya yang keriput, membuatnya mendesis kesakitan. Aduh, panas, keluh Ibu Sri, meniup-niup punggung tangannya. Wajahnya yang dulu glowing karena perawatan klinik mahal setiap minggu, kini kusam, berminyak, dan dipenuhi flek hitam akibat paparan sinar matahari dan asap minyak jelantah setiap hari. Di sebelahnya, seorang wanita muda yang tampak jauh lebih tua dari usianya sedang membungkus tempe goreng ke dalam kantong kresek. Itu Novi. Rambutnya yang dulu selalu di-styling pirang ala artis Korea, kini diikat asal-asalan dengan karet gelang, lepek dan kusam. Kuku-kukunya yang dulu selalu cantik dengan nail art, kini hitam terselip kotoran tepung. Bu, cepetan dong gorengnya. Ini pembeli udah ngomel nungguin. Gerutu Novi dengan nada kasar, tidak ada lagi rasa hormat dalam suaranya. Kemiskinan telah mengikis habis sopan santun dan kasih sayang di antara mereka. Sabar dong, Nov. Kamu kira ibu ini robot? Bantuin ngaduk adonan kek, jangan cuma main HP terus. Bentak Ibu Sri balik dengan suara parau. Novi mendengus kesal, membanting sodet ke meja. Ia menatap layar ponsel retaknya, menonton siaran langsung peresmian panti asuhan Feni yang sedang viral di media sosial. Lihat nih, Bu, ujar Novi sambil menyodorkan ponselnya ke wajah ibunya. Mbak Feni, dia makin kaya, Bu. Dia baru aja resmikan panti asuhan di tanah yang dulu mau dijual Mas Adi. Lihat bajunya, itu sutra asli pasti mahal banget. Lihat mobilnya, Alphard keluaran terbaru. Dulu mobil itu punya kita, Bu. Ibu Sri menyipitkan matanya, menatap layar kecil itu. Hatinya terasa seperti disayat-sayat sembilu. Rasa iri, penyesalan,
dan kemarahan bercampur aduk menjadi racun yang mematikan jiwanya perlahan. Dulu, ia yang duduk di kursi empuk Alphard itu. Dulu, ia yang memakai sutra itu. Sekarang, ia harus berebut oksigen dengan bau sampah pasar demi uang receh Rp2.000 dari menjual pisang goreng. Matikan, seru Ibu Sri, menepis tangan Novi. Air mata menetes di pipinya yang keriput, bercampur dengan keringat. Jangan dilihat lagi. Itu cuma bikin sakit hati. Coba kalau dulu ibu nggak serakah. Coba kalau dulu ibu sayang sama Feni, pasti sekarang ibu duduk di sana. Dipanggil, ibu ketua yayasan, bukan dipanggil, Bu de gorengan. Nasi sudah jadi bubur basi. Bu, sahut Novi sinis. Kontrakan yang dibayarin Mbak Feni bulan depan habis. Loh, kita mau tinggal di mana? Uang modal yang dikasih Mbak Feni 2 tahun lalu udah habis ibu pakai buat bayar utang arisan gengsi ibu. Sekarang Mas Adi juga belum dapat kerjaan tetap setelah keluar penjara. Kita benar-benar tamat, Bu. Menyebut nama Adi, suasana hati Ibu Sri semakin kelam. Putra kebanggaannya, harapan masa depannya, kini menjadi beban terberatnya. Adi baru saja bebas bersyarat 3 bulan yang lalu. Dengan catatan kriminal sebagai mantan narapidana kasus penipuan, tidak ada satupun perusahaan yang mau mempekerjakannya. Ijazah sarjananya tidak laku, hanya menjadi kertas usang. Teman-teman sosialitanya menghilang. Reta? Kabar terakhir yang mereka dengar, Reta kini menjadi simpanan seorang bandar judi tua di luar pulau, nasib yang tak kalah menyedihkan dan hina. Saat ini, Adi bekerja serabutan. Dan ironisnya, takdir seolah ingin mempermainkannya. Hari ini, Adi mendapatkan pekerjaan harian sebagai tukang parkir liar di area sekitar gedung panti asuhan Feni. Ia memakai rompi oranye kumal yang kebesaran, wajahnya tertutup topi kusam untuk menutupi rasa malunya. Kulitnya terbakar matahari menjadi hitam legam, tubuhnya kurus kering karena kurang gizi dan depresi berkepanjangan. Adi berdiri di balik pohon besar di seberang jalan, menatap kemegahan acara peresmian itu. Dari kejauhan, ia melihat Feni sedang memotong pita bunga melati, diiringi tepuk tangan meriah para pejabat dan tamu undangan. Adi melihat senyum Feni. Senyum itu, dulu adalah miliknya. Dulu, senyum itu menyambutnya setiap pulang kerja. Dulu, senyum itu yang memberinya semangat saat ia merintis usaha dari nol. Namun Adi sendiri yang menghapus senyum itu, menggantinya dengan air mata, dan membuang pemilik senyum itu demi sebuah ilusi kemewahan bernama Reta. Mas, parkir mundur. Mas, terus. Hop, teriak Adi pada sebuah mobil mewah yang baru datang. Ia menerima uang Rp2.000 dari pengemudi mobil itu dengan tangan gemetar yang kasar. Tiba-tiba, mata Adi menangkap sosok yang sangat ia kenal keluar dari mobil itu. Itu adalah teman lamanya, sesama pengusaha yang dulu sering ia pameri harta. Teman itu berjalan masuk ke acara Feni membawa karangan bunga besar, menyalami Feni dengan hormat. Adi buru-buru menundukkan wajahnya, menarik topinya lebih dalam, takut dikenali. Ya Tuhan! Batin Adi menjerit pilu. Dulu aku yang ada di dalam sana. Dulu aku yang dihormati. Sekarang aku cuma tukang parkir yang menjaga mobil tamu undangan istriku sendiri. Rasa sesak memenuhi dada Adi. Ia ingin sekali berlari menyeberang jalan, bersimpuh di kaki Feni, dan memohon untuk kembali. Tapi Adi sadar diri. Jarak di antara mereka bukan lagi sekadar jalan aspal selebar 6 meter. Jarak itu adalah jurang pengkhianatan yang tak mungkin lagi dijembatani. Feni sudah terbang terlalu tinggi, sementara Adi telah mematahkan sayapnya sendiri dengan kesombongannya. Di atas panggung, Feni memulai pidato sambutannya. Suaranya terdengar jernih melalui pengeras suara, sampai ke telinga Adi yang bersembunyi di balik pohon. Hadirin sekalian, ucap Feni lembut namun tegas. Gedung ini berdiri di atas tanah yang penuh sejarah. Dulu, tanah ini hampir hilang karena ketamakan manusia. Dulu, saya hampir menyerah ketika badai kehidupan menghantam saya bertubi-tubi. Saya dikhianati, dihina, dan dibuang oleh orang-orang yang saya cintai dan saya percaya. Feni berhenti sejenak, menarik napas panjang. Adi di seberang jalan menahan napas, air matanya tumpah ruah membasahi pipi yang kotor oleh debu jalanan. Tapi, lanjut Feni, saya belajar satu hal.
Bahwa berlian tidak akan terbentuk tanpa tekanan yang kuat. Bahwa pohon yang tinggi tidak akan kokoh tanpa akar yang pernah diterpa badai. Saya berterima kasih pada masa lalu saya. Karena rasa sakit itulah yang membakar semangat saya untuk bangkit, bekerja keras, dan membuktikan bahwa seorang wanita bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Tepuk tangan membahana. Fanny tersenyum, menatap langit biru yang cerah. Ibu. Bisik Fanny dalam hati. Amanah ibu sudah Fanny tunaikan. Acara pun berlanjut dengan ramah tamah. Setelah acara selesai dan tamu mulai pulang, seorang panitia catering keluar membawa beberapa kotak nasi sisa yang masih sangat layak makan untuk dibagikan kepada tukang parkir dan orang-orang di sekitar jalan. Mas, ini ada nasi kotak. Buat makan siang, ujar panitia itu sambil menyodorkan kotak nasi berwarna putih dengan logo catering, Dapur Fanny, kepada Adi. Adi menerima kotak itu dengan tangan gemetar. Terima kasih, Pak, suaranya serak. Adi membawa kotak nasi itu ke sudut trotoar yang sepi. Ia duduk bersila di atas tanah, membuka kotak itu. Aroma semur daging sapi langsung menusuk hidungnya. Tangis Adi pecah seketika. Ia meraung pelan, memeluk kotak nasi itu seperti memeluk harta karun. Ini adalah masakan Fanny. Masakan yang dulu ia caci maki, masakan yang ia buang demi makanan restoran mewah. Sekarang, di saat ia kelaparan dan hina, masakan Fanny kembali menyelamatkan hidupnya. Adi menyuapkan nasi itu ke mulutnya bercampur dengan air mata penyesalan yang asin. Setiap kunyahan terasa seperti pisau yang mengiris hatinya, mengingatkannya pada kehangatan rumah tangga yang telah ia hancurkan selamanya. Maafin Mas, Fan. Maafin Mas. Racau Adi sendirian di pinggir jalan. Sementara itu, di dalam gerbang panti asuhan, Fanny sedang bercanda dengan anak-anak asuhnya. Ia menatap ke arah gerbang depan dan melihat sekilas sosok tukang parkir berbaju oranye yang sedang makan di trotoar. Hatinya berdesir pelan. Ia mengenali postur tubuh itu. Ia tahu itu Adi. Namun, Fanny tidak melangkah keluar. Ia tidak memanggilnya. Ia hanya tersenyum tipis, sebuah senyum penutup buku. Ia sudah memaafkan, namun ia tidak akan pernah kembali. Fanny berbalik badan, berjalan kembali ke arah bangunan panti asuhan yang megah, meninggalkan masa lalu di belakang punggungnya, menuju masa depan yang terang benderang. Pesan moral. Keserakahan dan ketidakbersyukur hanya akan membawamu pada kehancuran. Jangan pernah menyia-nyiakan pasangan yang tulus menemani dari nol demi kemewahan sesaat yang menipu. Ingatlah, karma tidak pernah salah alamat. Apa yang kau tanam dengan keburukan, akan kau tuai dengan penyesalan yang tak berujung. Harta yang paling berharga adalah keluarga dan kepercayaan. Sekali pecah, ia tak akan pernah bisa utuh kembali.